Pak Linggang. Halo. Bagaimana caranya? Aktif video tapi bukan gambar saya. Kenapa double suara, Pak? Saya pakai HP satu. Sorry. Hasilnya lupa sekarang sih. Kalian lakukan indukmu. Ini anunya gambarnya Kiki supaya video saya di situ.
Siapa itu Kiki? Oh gitu. Bagi aku membaca. Pak Rahman. Itu absen kan setiap hari Kak saya hadir. Tapi aku lupa bilang ada Kak kulangkai absenku. Bisa gak dilihat? Oh iya, begitu selalu Kak Ji hadir, cuma kadang bilang aku lupa sudah absen atau tidak. Tinggi. Kekuatan apa Mi itu? Ini ada kekuatan-kekuatan lain. Kekuatan langit dan bumi itu. Audionya Bapak enggak kedengaran. Memang kayak suaranya. Iya tidak kedengaran suaranya. Dari tadi dia ngomong. Nah. Oh, apa dia bilang itu? Halo. Yang mana itu ya? Solusinya? Jadi Kayaknya ya. Kayaknya berapa kita buka di situ? buat ya. Dia cuma pakai satu kayaknya itu. Dua ada pakai dua. Berarti dia beda akun mungkin dia pakai. Nah, Patikan dulu satu supaya tidak terpantul ke. Jangan. Halo. Ya bagus nih. Bagus nih. Tapi bagaimana ini? Memperlebar ini. F5. Nah, baru dicari F5 ini. Ya Ini yang di Allah. atas deh. Yang itu yang kotak-kotak di atas. Ya. Dan apa? Mantap nih. Ini top share. Dimatikan. Oh iya. Nampak media bagus nih. Oke, bagus media. Keluar. Iya. Oke deh. Sudah makan. Oke deh. Oke, saya keluar pada share screen bagaimana ini? Di mana? Oh, di atas. Oke. Kelihatan bukan videoku di situ nampak Pak Di?
wajah saya. Foto perempuan. Ya bagaimana cara ganti itu nih supaya gimana? Ah. Ya. Tiga-tiganya. Ini saya ada yang ada di sini. Stop video, mute audio, hide self view. Tidak ada. Bisa juga diganti lewat Gmail tak? Dia harus login Soalnya dulu di laptopnya orang dipakai. dia harus login. Ya dia Gmail harus iya harus login akun dulu. Belum kedengaran. Anu Pak Dokter. Ya Allah, cepat sembuh. Bentar bilang siapa ini perempuan baru. Lain ada Kemana kan itu? kira ada peserta mata kuliah peserta baru. Yang dulu laptopnya mahasiswa kan. Ya enak video ini. Video sitting masuk. Di mana? Ya. Enggak. Oh iya, select kamera terus apa pilih? Webcam. Capture. Choose virtual background. Pilih video filter. Video setting. Webcam. Filter centang. Ya. Ya. Apakah belum dia download anunya? Video setting, apa? Ini mungkin video setting. Mana mungkin Pak Dokter harus keluar dulu baru masuk ulang. Nah, moderator malam ini. Saya sih lupa makan. Alhamdulillah. Sudah apa nih Pak? Sudah bagus, Pak. Alhamdulillah. Oh ya, oke. Ya Pak, saya matikan dulu lah. Baik. Pak Dirman sekarang sebagai moderator, Pak. Saya siap, Pak. Ya. Biar Pak Ketua moderator, ya, insyaallah. Nanti 3 yang tampil, ya diganti oleh Pak Anu lagi, Pak Rahman. Ya. Muncul di videoku para sahabat. Ya, muncul nih. Di mana itu? Udah kuliah ke diri. Kalau tak Ji muncul. Sudah ada makalah-makalah saya terima ini Pak, dari Pak Yasin. Oh iya. Ya, mari Pak. Paling nggak juga sebentar bisa jadi moderator. Ya. Iya. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada malam ini kita yang kesehatan Allah Subhanahu wa taala mengikuti perkuliahan sekolah pendidikan. Dan pada malam ini kita akan mengadakan beberapa teman kita 8 orang akan melakukan presentase tentang psikologi pendidikan. Kali ini saya yang diamanahkan menjadi moderator 3 orang pertama. Maaf, bisa saya tahu siapa yang akan tampil pertama? Ya. Sekarang. Aturnya adalah
setiap presenter maksimal menyampaikan materinya 8 menit karena akan ada banyak yang tampil pada malam ini. Jadi setiap presenter saya kasih waktu 8 menit untuk menyampaikan materinya. Dengan mengefektifkan waktu, saya persilakan ke presenter pertama. Silakan. Bapak Ibu siapa? Saya. Ya. Ibu berarti yang pertama Ibu Sumarni ya. Silakan Ibu Sumarni, waktu dan tempat kami persilakan. 8 menit Ibu Sumarni. Jadi nanti 20:32 ya. Baik. Terima kasih. Silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa alihi washabihi ajmain amma ba'du. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Adapun yang ingin saya presentasikan pada malam ini adalah materi tentang upaya mengenal multiple intelligences. Nah, suatu kelebihan yang dimiliki manusia adalah upaya berpikir yang muncul dalam diri secara alamiah, membawa dirinya berpikir tentang diri, orang lain, hingga lingkungan sekitar. Nah, persepsi umum masyarakat bahwa kecerdasan ditentukan oleh prestasi yang didapatkan di sekolah, baik itu ranking atau peringkat pada akhir pembelajaran, seakan memastikan bahwa siswa yang cerdas adalah yang mendapatkan ranking kelas, sehingga sebaliknya yang tidak dapat perankingan pasti anaknya tidak cerdas. Di sisi lain, kecerdasan dipahami pula sebagai kemampuan untuk mengatasi masalah. Secara umum, penekanan lebih pada kemampuan mengatasi masalah dengan logika dan intelektual saja. Tidak tampil PowerPoint-nya, Bu. Ya. Oh, tidak tampil. Ditampilkan itu. Oh, maaf. Share ulang. Ya, maksudnya judulnya aja saja. Oke. Oh Ya. iya. Oke. Slideshow. Slideshow. Tampil nih. Belum. Ya. Baru judul. Masih macet. Di sini Keluar tidur dulu. ya. Tell me. Ya, oke. Oke. Right. Steady. Nah, belakangan muncullah beberapa teori tentang ragam standar dan ukuran kecerdasan. Salah satunya adalah Howard Gardner yang memunculkan sebuah penemuan bahwa dasarnya manusia memiliki ragam kemampuan untuk mengatasi permasalahan yang kemudian diistilahkan dengan multiple intelligence atau kecerdasan majemuk. Nah, pengertian kecerdasan majemuk menurut Howard Gardner adalah kemampuan untuk memecahkan dan menyelesaikan masalah dan menghasilkan produk mode yang merupakan konsekuensi dalam suatu budaya atau masyarakat tertentu. Nah, sekilas tentang penemu kecerdasan majemuk yaitu Howard Gardner yang lahir di Scranton pada 11 Juli 1943, sebuah daerah wilayah timur laut Pennsylvania, Amerika Serikat. Beliau seorang psikolog dan ahli pendidikan. Kakaknya meninggal menjelang Howard lahir, menjadikan orang tuanya melarangnya beraktivitas fisik berat, semacam bersepeda dan berolahraga. Jadi menjadikannya banyak bergelut dengan kegiatan membaca, menulis, dan mendalami musik. Nah, adapun 9 kecerdasan menurut Howard Gardner. Yang pertama adalah linguistik, yang kedua matematis logis, yang ketiga ruang spasial, yang keempat musikal, yang kelima kinesterik badani, yang keenam interpersonal, yang ketujuh intrapersonal, yang kedelapan naturalis, dan yang kesembilan eksistensial. Nah, mari kita jelaskan satu persatu. Yang pertama adalah kecerdasan linguistik, yaitu kecerdasan
yang memiliki kemampuan menggunakan dan mengolah kata-kata secara efektif baik secara lisan ataupun tulisan. Nah, dalam hal ini yang dimaksud adalah contohnya guru, para mubalik, dan lain sebagainya, pengajar. Kemudian yang kedua adalah kecerdasan matematis logis, yaitu kecerdasan yang memiliki kemampuan perhitungan, bilangan, pola, serta pemikiran logis dan ilmiah. Nah, ada pun yang termasuk di dalam kecerdasan matematis logis ini adalah para ilmuwan, filosof, ahli matematika, atau programmer matematika, programmer komputer. Kemudian yang ketiga adalah kecerdasan ruang spasial. Nah, yaitu kecerdasan yang memiliki kemampuan menangkap dunia ruang spasial secara tepat. Nah, di sini ada pun contohnya ini yang termasuk memiliki kecerdasan ruang spasial adalah arsitek ya, dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat adalah kecerdasan musikal, kemampuan yang mengembangkan, mengekspresikan dan menikmati bentuk-bentuk musik dan suara. Nah, adapun salah satu contohnya ini adalah penyanyi atau pemain-pemain musik. Kemudian yang kelima adalah kecerdasan kinesterik badani, yaitu memiliki kemampuan menggunakan tubuh atau gerak tubuh untuk mengekspresikan gagasan atau perasaan. Nah, kemudian yang keenam adalah kecerdasan interpersonal, yaitu memiliki kemampuan untuk mengerti dan peka terhadap perasaan, intensi, motivasi, dan watak dan temperamen terhadap orang lain. Nah, ini salah satunya adalah orang psikolog. Kemudian yang ketujuh adalah kecerdasan intrapersonal. Nah, yaitu memiliki kemampuan yang berkaitan dengan pengetahuan akan diri sendiri dan kemampuan untuk bertindak secara adaptif berdasarkan pengenalan diri itu. Kemudian yang kedelapan adalah kecerdasan naturalis. Nah, kecerdasan naturalis ini adalah kemampuan untuk memahami dan menikmati alam dan menggunakan kemampuan tersebut secara efektif. Nah, biasanya yang memiliki kecerdasan naturalis ini adalah para pendaki-pendaki gunung. Kemudian yang terakhir adalah kecerdasan eksistensial, yaitu memiliki kepekaan dan kemampuan untuk menjawab persoalan-persoalan terdalam tentang eksistensi manusia. Nah, ini adalah sumber dari materi ini. Kemudian sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak. Efikasi diri. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baiklah, saya akan presentasikan materi saya yang berjudul efikasi diri atau keyakinan diri. Yang dari efikasi diri yaitu salah satu aspek pengetahuan tentang diri atau self knowledge yang paling berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari, kehidupan manusia sehari-hari. Ada beberapa pendapat tentang efikasi diri. Dan keseluruhan dapat disimpulkan bahwa efikasi diri adalah keyakinan individu pada kemampuan dirinya sendiri dalam menghadapi atau menyelesaikan suatu tugas, pencapaian tujuan, dan mengatasi hambatan untuk mencapai suatu hasil dalam situasi tertentu.
Adapun aspek-aspek self-efficacy atau efikasi diri, menurut Bandura, efikasi diri pada diri tiap individu akan berbeda antara satu individu dengan yang lainnya berdasarkan 3 dimensi. Berikut adalah 3 dimensi tersebut, yaitu yang pertama tingkat atau level. Dimensi ini berkaitan dengan derajat kesulitan tugas ketika individu merasa mampu untuk melakukannya. Kedua, kekuatan atau strength. Dimensi ini berkaitan dengan tingkat kekuatan dari keyakinan atau pengharapan individu mengenai kemampuannya. Dan yang ketiga itu generalisasi atau geniality. Dimensi ini berkaitan dengan luas bidang tingkah laku yang mana individu merasa yakin akan kemampuannya. Adapun yang ketiga itu faktor-faktor yang mempengaruhi self-efficacy. Menurut Bandura, self-efficacy dapat ditumbuhkan dan dipelajari melalui 4 hal, yaitu yang pertama, pengalaman menguasai sesuatu, yaitu performa lalu. Secara umum, performa yang berhasil akan meningkatkan self-efficacy individu. Kedua, sosial. Pengamatan terhadap keberhasilan orang lain dengan kemampuan yang sebanding dalam mengerjakan suatu tugas akan meningkatkan self-efficacy individu dalam mengerjakan tugas yang sama. Yang ketiga itu persuasi sosial. Individu diarahkan berdasarkan saran, nasihat, dan bimbingan sehingga dapat meningkatkan keyakinan tentang kemampuan-kemampuan yang dimiliki dapat membantu tercapainya tujuan yang diinginkan. Itu ada kondisi fisik dan emosional. Emosi yang kuat biasanya akan mengurangi performa. Saat seseorang kekuatan yang kuat, kecemasan akut, atau tingkat stres yang tinggi, kemungkinan akan mempunyai ekspektasi efikasi yang rendah. Mengaruhi efikasi diri. Yang pertama itu ada budaya. Budaya mempengaruhi self-efficacy atau value, proses pengaturan diri atau self-regulation process yang berfungsi sebagai proses penilaian self-efficacy dan juga sebagai konsekuensi dari keyakinan akan self-efficacy. Itu jenis kelamin. Perbedaan jenis darah juga berpengaruh terhadap self-efficacy. Hal ini dapat dilihat dari penelitian Bandura 1997 yang menyatakan bahwa wanita efikasinya lebih tinggi dalam mengelola perannya. Lanjut, yang ketiga itu sifat dari tugas yang dihadapi. Derajat kompleksitas dari kesulitan tugas yang dihadapi oleh individu akan mempengaruhi penilaian individu, maka akan semakin rendah individu tersebut menilai kemampuannya. Berikutnya itu insentif eksternal. Faktor lain yang dapat mempengaruhi self-efficacy individu adalah insentif yang diperolehnya. Berikutnya, status atau peran individu dalam lingkungan. Individu yang memiliki status lebih tinggi akan memperoleh derajat kontrol yang lebih besar sehingga self-efficacy yang dimilikinya juga tinggi. Berikutnya itu informasi tentang kemampuan diri. Individu akan memiliki self-efficacy tinggi jika ia memperoleh informasi positif mengenai dirinya, sementara individu yang akan memiliki self-efficacy yang rendah jika ia memperoleh informasi negatif mengenai dirinya. Fungsi self-efficacy. Efikasi diri yang telah terbentuk akan mempengaruhi dan memberi fungsi pada aktivitas individu. Bandura tahun 1994 menjelaskan tentang pengaruh dan fungsi tersebut. Yang pertama itu fungsi kognitif. Bandura menyebutkan bahwa pengaruh dari efikasi diri pada proses kognitif seseorang sangat bervariasi. Pertama, efikasi diri yang kuat akan mempengaruhi tujuan pribadinya.
Semakin kuat efikasi diri, semakin tinggi tujuan yang ditetapkan oleh individu bagi dirinya sendiri, dan memperkuat adalah komitmen individu terhadap tujuan tersebut. Yang kedua itu fungsi motivasi. Efikasi diri memainkan peranan penting dalam pengaturan motivasi diri. Sebagian besar motivasi manusia dibangkitkan secara kognitif. Individu memotivasi dirinya sendiri dan menuntun tindakan-tindakannya dengan menggunakan pemikiran-pemikiran tentang masa depan, sehingga individu tersebut akan membentuk kepercayaan mengenai apa saja yang dapat dirinya lakukan. Efikasi diri akan mempunyai kemampuan coping individu dalam mengatasi besarnya stres dan depresi yang individu alami pada situasi yang sulit dan juga akan mempengaruhi tingkat motivasi individu tersebut. Dan terakhir itu fungsi selektif. Fungsi selektif akan mempengaruhi pemilihan aktivitas atau tujuan yang akan diambil oleh individu. Konsep self-efficacy menurut Islam ada pada surah Al-Baqarah ayat 266 yang berbunyi la yukallifullahu nafsan illa usaha laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Rabbana wa la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta wa maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Dan juga pada surah Al-Imran ayat 139 berbunyi wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'lawana in kuntum mu'minin. Mungkin hanya itu saja, cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dik. Tidak bisa mungkin Pak. Iya. Ya.
Ya, belum kedengaran. Mut. Ya. Mungkin pakai headset Ibu. Coba dibuka, kalau pakai headset buka gitu headsetnya baru pasang kembali. Biasanya begitu karena sudah anu sih. Setting audionya coba ya. Oh ya. Ya, tidak apa-apa. Nanti. Kedengaran Pak suara? Ya kan. Ya. Presenter berikutnya. Sudah tampil? Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Insyaallah kita akan membahas, kalau materi pertama tadi sudah menyampaikan beberapa macam kecerdasan. Untuk materi saat ini kita akan membahas salah satu dari kecerdasan tersebut, yaitu kemampuan penalaran keuangan, atau biasa juga disebut sebagai kecerdasan spasial. Pengertian kecerdasan spasial pertama menurut Grande yaitu kemampuan mengenali dan membedakan bentuk-bentuk yang mempengaruhi ruangan, dan untuk meningkatkannya diperlukan pengalaman sebelumnya. Kemudian menurut Sukardi, kecerdasan spasial adalah kemampuan untuk memecahkan problema-problema yang berhubungan dengan penggunaan ruang 3 dimensi. Terus yang terakhir menurut Musfiro, bahwa kecerdasan spasial adalah kecerdasan yang mencakup kemampuan berpikir dalam gambar, serta kemampuan untuk menyerap, mengubah, dan menciptakan kembali berbagai macam aspek dunia visual. Secara umum bisa kita artikan bahwa kecerdasan spasial atau visual itu memuat kemampuan seseorang untuk memahami secara mendalam hubungan antara objek dan ruang. Bisa juga dikatakan bahwa kemampuan untuk menciptakan imajinasi dalam pikirannya, atau kemampuan untuk menciptakan bentuk-bentuk 3 dimensi. Jenis-jenis kemampuan spasial atau kecerdasan spasial menurut Abdurrahman, yang pertama itu kemampuan spasial yang pertama adalah hubungan keruangan atau spatial relation. Maksud hubungan keruangan di sini adalah kemampuan untuk menunjukkan posisi benda-benda dalam suatu ruangan. Jadi kalau seseorang mudah mengingat kembali posisi
benda-benda tersebut dalam ruang, berarti dia memiliki salah satu kemampuan spasial, yaitu hubungan ke ruangan. Bisa juga di hubungan ke ruangan ini, yaitu kemampuan untuk mengenali simbol-simbol, gambar, huruf, dan angka. Kemudian yang kedua, diskriminasi visual. Ya, diskriminasi visual itu yaitu kemampuan untuk membedakan suatu objek dengan objek yang lainnya, seperti kemampuan untuk membedakan kubus dengan balok, kemampuan untuk membedakan segitiga siku-siku sama kaki, segitiga sama sisi, segitiga sama kaki, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, diskriminasi bentuk latar belakang, yaitu kemampuan untuk membedakan suatu objek terhadap latar belakangnya. Ya, misalnya ada objeknya segi 4, kemudian latar belakangnya segitiga. Maka orang yang memiliki kemampuan spasial, dia akan bisa melihat perbedaan antara objek tersebut dengan latar belakangnya. Yang keempat adalah visual closure, yaitu kemampuan mengingat dan mengidentifikasi suatu objek meskipun objek tersebut tidak diperhatikan secara keseluruhan. Artinya kalau dia melihat suatu objek, dia sudah bisa menggambarkan atau mengidentifikasi objek tersebut. Terus kemampuan yang kelima adalah kemampuan jaringannya host yang nggak tahu kenapa tiba-tiba jaringan. Iya Pak, itu makanya langsung keluar semua. Aduh, jadi gimana ini? Iya, Dia dibatasin dari tadi yang bicara tidak ada orang. Paraman kita jadi host, Paramannya Bicara sendiri. kita jadi host supaya aman gitu. Paraman jadi host jadi aman. Biar aman. Biasanya orang Makassar bagus jaringannya. Kan Musim tidak hujan. bahasanya ini tidak bahasanya. Hujan di sini Bu. Ya, hari-hari jauh hujan. Ya saya juga keluar ini kan. Kira saya aja yang bermasalah. Sampai sakitkan 2 device-ku ini supaya untuk mengantisipasi. Mudah-mudahan Sudah tutup mata kuliah. Recording in progress. Kalau kita host Paraman aman gitu, kita host sekarang. Cik Pak Mis, satu mau saja host. Kita Rahman deh. Ya. Tadi Bapak suruh di Pak Dirman, saya kita.
moderator. Saya kira Kita tadi mau- siapa namanya? Pak Rahman sampai kedengaran suara saya, Pak. Ya, kedengaran jelas. Itu saya, Pak. Ganti hidup paling namanya. Iya ini. Paling kamu. Kayak kali ya, kenapa ada nama baru segala? Jadi selesai tadi Pak Taslim, Pak. Sampai di mana tadi itu, Gus? Sampai ya spasial Ya. di bagian 4. Oh Visual iya. Causal. Iya. Iya. Ya, visual Penjelasan. closer. Jadi kita lanjut ya, Pak. Oh. Kemudian jenis kemampuan spasial yang keempat yaitu visual closer. Maksudnya visual closer yaitu kemampuan untuk mengingat dan mengidentifikasi suatu objek meskipun objek tersebut putus-putus ya. Tidak satu. Ya. Yang berbentuk bagus. Oke, yang keempat visual closer yaitu kemampuan untuk mengingat atau mengidentifikasi suatu objek meskipun objek tersebut tidak diperhatikan secara keseluruhan. Jadi orang yang memiliki kemampuan spasial, walaupun dia melihat objek tersebut tidak secara keseluruhan, maka dia bisa mengidentifikasi atau menggambarkan objek tersebut dengan baik. Terus yang kelima, kemampuan mengenal objek, yaitu kemampuan mengenal sifat berbagai objek pada saat memandangnya. Ya. Terus kita lanjut. Ciri-ciri kecerdasan spasial menurut M.C. Kim. Ya. Yang pertama, orang yang memiliki kecerdasan spasial, yang pertama dia dapat mengobservasi gambar secara mendetail. Dia memiliki kemampuan untuk mengobservasi gambar tersebut secara mendetail. Yang kedua, dia mampu membayangkan bentuk suatu benda dalam pikirannya dengan mudah. Ya, ketika kita menceritakan sesuatu, dia mampu menggambarkan atau menerima benda tersebut. Terus yang keempat, dapat memperhatikan gambaran yang ada dari berbagai sudut sehingga dapat mengenali suatu lokasi dan tempat tertentu. Ya, ciri yang ketiga dari kecerdasan spasial yaitu dia mudah mengenali suatu lokasi. Ya, ketika mungkin baru satu kali dia datang ke lokasi tersebut, dia sudah mengenali dan menghafal lokasi tersebut. Yang keempat, ciri yang keempat yaitu cenderung imajinatif dan kreatif. Kemudian ciri-ciri siswa yang memiliki kecerdasan spasial. Ya, ini menurut Gunawan. Ya, ada beberapa ciri siswa yang memiliki kecerdasan spasial. Yang pertama, siswa tersebut belajar dengan cara melihat, mengamati, mengenali wajah, objek, warna, dan bentuk. Kemudian yang kedua, mereka mampu mengenali suatu lokasi dan mencari jarak keluar dari lokasi tersebut. Yang ketiga, mengamati dan membentuk gambaran mental. Mereka berpikir menggunakan gambar. Jadi kalau mereka belajar menggunakan gambar, kemudian berpikir juga menggunakan gambar. Yang keempat, mereka senang belajar dengan grafik, peta, diagram, atau alat bantu visual lainnya. Yang kelima, ciri yang kelima itu mereka suka mencoret-coret, melukis, menggambar, dan membuat patung. Jadi kalau kita menemukan siswa kita suka mencoret-coret, berarti dia memiliki salah satu ciri dari kecerdasan spasial. Terus yang keenam, suka menyusun dan membangun bangunan 3 dimensi. Ya, seperti menyusun bangun persegi, bisa juga menyusun Lego dan lain-lain. Terus yang ketujuh, mempunyai kemampuan berimajinasi. Yang kedelapan, mampu melihat sesuatu dengan perspektif berbeda. Yang kesembilan,
mampu menciptakan representasi visual atau nyata dari suatu informasi. Jadi kita menceritakan suatu informasi kepadanya, dia langsung mampu menangkap atau menggambarkan informasi tersebut. Ya. Kemudian yang ke-10, dari segi karir, orang yang memiliki kecerdasan spasial mereka lebih tertarik untuk pada karir pilot, desainer, perancang pakaian, dan karir lainnya yang lebih banyak menggunakan visual. Campbell dan kawan-kawan menyatakan bahwa dalam kegiatan pembelajaran yang mengembangkan dan memanfaatkan kecerdasan dimensi ruang meliputi. Yang pertama, pembelajaran yang menggunakan atau memanfaatkan kecerdasan dimensi ruang yang pertama yaitu membangun lingkungan belajar. Ya, seperti dalam belajar menggunakan peralatan visual, menggunakan rangsangan di lingkungan sekeliling dan sebagainya. Kemudian ketika melakukan presentasi kita menggunakan gambar, bagan, skema visual, dan lain-lain. Terus yang ketiga, menggunakan peralatan pencatat atau penggagas visual, misalnya pemetaan konsep, mind mapping, penggambaran kelas, dan sebagainya. Kemudian yang keempat, keberadaan visual dalam materi pembelajaran, ya, seperti memperjelas materi dengan menggunakan warna, melakukan variasi potongan, dan sebagainya. Kemudian bisa juga menggunakan permainan papan dan kartu. Yang selanjutnya arsitektur, yaitu kita belajar untuk menyusun dan berpikir seperti seorang seniman. Yang ke-9, seni visual, ya, yaitu seni sebagai alat pembelajaran, memadukan visual dengan seni bahasa, seni dengan matematika, dan sebagainya. Kemudian bisa juga dengan mempertinggi intelijensi visual dengan menggunakan kecanggihan teknologi. Selanjutnya tahap-tahap perkembangan kecerdasan spasial pada anak. Ya, tahap pertama ada namanya the stage of sensorimotor stage, itu pada umur 0 sampai 2 tahun. Pada tahap ini anak belum bisa melakukan atau membuat representasi bayang dari suatu benda-benda. Mereka baru memahami sekelilingnya dengan menggunakan perabaan atau penglihatan. Kemudian yang kedua, the stage of pre-operational stage, yaitu pada umur 2 sampai 7 tahun. Pada tahap ini anak sudah mampu melakukan representasi benda-benda namun masih bersifat statis atau terbatas. Kemudian yang ketiga, the stage of concrete operational space, yaitu pada umur 7 sampai 12 tahun. Pada tahap ini anak sudah mampu mengoperasikan atau merepresentasi bayangan dari suatu benda, tapi bendanya harus kelihatan langsung atau konkret, belum bisa merepresentasikan benda yang abstrak. Kemudian tahap yang terakhir yaitu tahap keempat, the stage of formal operational space, yaitu pada usia 12 tahun ke atas. Pada tahap ini anak-anak sudah mampu melakukan operasi ruangan, sudah mampu memanipulasi bayangan-bayangan objek dan mengenali benda-benda walaupun tidak kelihatan. Itu tolong diingatkan kalau sudah habis. Terus selanjutnya cara mematangkan kecerdasan spasial pada anak-anak, ya, ada beberapa cara. Yang pertama, ada beberapa cara untuk mematangkan kecerdasan spasial pada anak. Yang pertama, bisa menggunakan kosakata. Ya, jadi pada anak-anak kita membiasakan menggunakan kosakata, misalnya kata-kata kiri kanan, lurus, bengkok, persegi, menggambar lingkaran, dan sebagainya. Kemudian bisa juga mengembangkan dengan memanfaatkan aktivitas sehari-hari. Misalnya anak-anak disuruh merapikan tempat tidur, atau anak-anak disuruh meletakkan barang sesuai pada tempatnya, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, mendorong visualisasi. Jadi kalau kita memberikan informasi kepada anak,
bisa melakukan visualisasi. Misalnya dalam pelajaran fisika ada namanya gerak lurus. Ya, gerak lurus ini bisa kita visualisasikan pada anak supaya mereka lebih paham. Yang keempat, permainan seperti menyusun, misalnya menyusun Lego, blok, menggunakan Rubik dan lain-lain. Kelima, dengan menggunakan membaca peta. Jadi anak-anak diajari untuk membaca peta, maka dengan itu bisa mematangkan kecerdasan spasialnya. Yang terakhir ini kesehatan tes kecerdasan spasial. Yang pertama ada namanya set matching, ya, atau set matching. Pada set matching ini bentuk soalnya yaitu menemukan kemiripan dari satu benda, ya. Jadi kemampuan untuk menemukan kemiripan dari satu benda. Kira-kira seperti ini bentuk soalnya. Kalau yang mana dari benda ini yang mirip atau identik. Okay. Terus yang kedua, jenis tes kecerdasan spasial itu untuk orang. Ya, bentuk tesnya yaitu gambar yang diputar. Ya, gambar yang diputar sehingga anak-anak mencari gambar setelah, ya, seperti ini, kira-kira seperti ini bentuk tesnya. Jadi anak-anak kita mencari gambar yang setelah gambar ini. Terus yang ketiga, menggabungkan bentuk, yaitu beberapa potongan gambar yang mau disusun membentuk suatu bangunan tertentu. Ya, seperti ini bentuk tesnya. Terus yang keempat, kemampuan untuk kalau ini kita menyusun gambarnya, ada sebuah jaring-jaring kubus, kemudian kita susun yang mana yang membentuk kubus seperti jaring-jaring tersebut. Ya. Terus yang terakhir, mouse dan operator. Ya, kalau di soal ini dia lebih ke memberikan informasi, kemudian kita mengenal atau berusaha memahami informasi yang diberikan. Ya, mungkin Assalamualaikum. Ya, satu itu Ibu Mustaina tadi bisa. Putus. Ya Pak, siap. Ya Pak. Ya. Iya Pak. Ya. Ya baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Terima kasih Pak atas kesempatan yang diberikan. Pada kesempatan ini kami akan menjelaskan kecerdasan adversitas. Jadi pada sebuah organisasi setiap orang adalah pemimpin dan minimal
pemimpin untuk diri kita sendiri. Jadi ada aspek IQ, EQ dan SQ dianggap perlu dimiliki oleh seseorang. Bahkan ada satu lagi yang juga perlu dimiliki oleh seseorang, yakni adversity quotient. Karena disinilah kecerdasan seseorang dalam menghadapi masalah dan kesulitan diuji. Jadi kita masuk di poin pertama, yakni pengertian dari kecerdasan adversitas, di mana ini kami simpulkan dari beberapa pendapat, yakni kecerdasan adversitas itu merupakan satu kemampuan untuk menghadapi kesulitan dalam hidup seseorang. Jadi kecerdasan adversitas ini dicetuskan pertama kali oleh Paul Gestalt yang menganggap bahwa kesuksesan seseorang itu tidak cukup diramalkan melalui IQ dan EQ yang dimiliki. Sehingga Stolz mendefinisikan kecerdasan adversitas itu sebagai satu kemampuan yang dimiliki seseorang ya, dalam mengamati kesulitan dan mengolah kesulitan tersebut dengan kecerdasan yang dimiliki sehingga menjadi sebuah tantangan untuk diselesaikan. Ya, kemudian selanjutnya adalah aspek-aspek kecerdasan adversitas. Jadi menurut Stolz, kecerdasan adversitas ini memiliki 4 dimensi yang biasa disingkat dengan CO2RE, di mana C yang pertama adalah kontrol, di mana dimensi ini bertujuan untuk mengetahui seberapa banyak atau seberapa besar kontrol yang dirasakan oleh individu terhadap suatu peristiwa yang sulit. Kemudian ada origin dan ownership. Dimensi ini mempertanyakan 2 hal, yaitu apa atau siapa yang menjadi penyebab dari satu kesulitan dan sampai sejauh mana seseorang mampu menghadapi akibat-akibat yang ditimbulkan oleh situasi sulit tersebut. Kemudian yang ketiga adalah reach, di mana reach ini adalah dimensi yang merupakan bagian dari kecerdasan adversitas yang mengajukan pertanyaan sejauh mana kesulitan yang dihadapi akan mempengaruhi bagian atau sisi lain dari kehidupan individu. Kemudian yang keempat adalah endurance. Ya, dimensi keempat ini ya dapat diartikan ketahanan, yaitu dimensi yang mempertanyakan berapa lama suatu situasi sulit akan berlangsung. Jadi individu yang memiliki kecerdasan adversitas rendah itu merasa bahwa suatu situasi yang sulit akan terjadi selamanya. Dan individu yang memiliki respon yang rendah pada dimensi ini itu akan memandang kesulitan sebagai peristiwa yang berlangsung terus-menerus dan menganggap bahwa peristiwa positif sebagai sesuatu yang bersifat sementara. Ya, selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kecerdasan adversitas. Stolz menyatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kesuksesan seseorang ini digambarkan seperti pohon pinus yang meliputi daun, cabang, batang, dan akar. Di mana daun ini ada kinerja, di mana salah satu keberhasilan seseorang dalam menghadapi satu masalah dan meraih tujuan hidup itu dapat dilihat dan diukur lewat kinerja. Jadi seseorang yang dapat mengatasi kesulitan maka dapat pula dilihat dari kinerjanya yang baik. Apabila kinerjanya tidak baik maka seseorang belum bisa mengatasi kesulitan yang dihadapi tersebut. Kemudian di bagian cabang itu ada bakat dan kemauan. Iya. Jadi bakat adalah kemampuan dan kecerdasan seseorang dalam menghadapi satu kondisi yang tidak menguntungkan bagi dirinya. Ini salah satunya dipengaruhi oleh bakat. Jadi bakat itu adalah gabungan pengetahuan, kompetensi, pengalaman, dan keterampilan. Dan seseorang yang memiliki bakat pada bidang tertentu ia akan sangat membantu untuk mencapai
kesuksesannya pada bidang tersebut. Dan tentu bakat seseorang itu harus disalurkan sesuai dengan bidang dan kemampuannya agar bisa berkembang. Kemudian ada kemauan. Jadi kemauan merupakan tenaga pendorong untuk mencapai suatu kesuksesan dalam hidup seseorang, di mana kemauan seseorang menggambarkan motivasi, ya, antusias, gairah, dorongan, ya, ada ambisi, semangat yang menyala-nyala untuk menjalani kehidupan. Dan di bagian batang ada kesehatan dan karakter. Tentu kesehatan emosi dan fisik juga ini dapat mempengaruhi kemampuan dalam menggapai kesuksesan seseorang. Kemudian ada akar, di mana dalam akar ini ada genetika, pendidikan, dan keyakinan. Jadi gen ini tentu dia adalah warisan genetik, ya, yang meskipun tidak akan menentukan nasib seseorang, ya, namun faktor ini memiliki pengaruh terhadap perilaku seseorang. Kemudian pendidikan, ya, salah satu sarana dalam pembentukan sikap dan perilaku adalah melalui pendidikan. Tentu pendidikan diberikan oleh orang tua tentu pertama, ya, sebagai madrasatul ula, kemudian di sekolah dan juga di masyarakat. Kemudian keyakinan juga ini merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi seseorang dalam menghadapi masalah serta membantu seseorang dalam mencapai tujuan hidup. Keyakinan yang kuat, ya, dalam menghadapi setiap tantangan dan hambatannya merupakan faktor untuk mencapai kesuksesan bagi seseorang. Selanjutnya adalah tingkatan dalam kecerdasan akursitas. Ada 3. Ini pertama adalah, ya, yang pertama adalah. Bapak teruskan saja. Iya, makasih Pak. Jadi kritis ini yaitu orang yang memilih keluar, ya, menghindari kewajiban, mundur, dan berhenti. Artinya individu ini memilih untuk berhenti berusaha. Adapun ciri-cirinya adalah yang pertama menolak untuk mendaki lebih tinggi lagi, ini diibaratkan pendaki gunung. Kemudian gaya hidup yang tidak menyenangkan atau datar dan tidak lengkap. Kemudian ciri selanjutnya bekerja sekedar cukup untuk hidup. Ya, kemudian cenderung menghindari tantangan berat yang muncul. Kemudian komitmen, jarang sekali memiliki persahabatan yang sejati. Kemudian dalam menghadapi perubahan mereka cenderung melawan atau lari dan cenderung menolak, artinya lari dari kenyataan. Iya. Kemudian yang kedua adalah campers, ya, atau orang-orang yang berkemah, adalah orang yang telah berusaha sedikit, ya, kemudian yang mudah merasa puas atas apa yang dicapainya. Tipe ini biasanya ya bosan dalam melakukan pendakian, kemudian mencari posisi yang nyaman dan ya, tidak melanjutkan. Kalau sudah nyaman, ya sudah mencukupkan dirinya di situ. Adapun ciri-cirinya, ya mereka mau untuk mendaki, ya meskipun akan berhenti tidak sampai di puncak. Kemudian cukup puas setelah menggapai sesuatu tahapan tertentu. Kemudian masih memiliki sejumlah inisiatif, ya tapi sedikit semangat. Kemudian mengorbankan kemampuan individunya, ya ciri yang selanjutnya menahan diri terhadap perubahan, kemudian menggunakan bahasa dan kata-kata yang kompromistis, prestasi mereka tidak tinggi. Yang ketiga adalah climbers. Ya, climbers ini atau si pendaki adalah individu yang melakukan usaha sepanjang hidupnya, ya tanpa menghiraukan latar belakang, untung rugi, ya nasib baik ataupun buruk, ya ini individu terus berusaha untuk mencapai tujuannya.
Adapun ciri-cirinya adalah mereka membaktikan dirinya untuk terus mendaki, hidupnya lengkap karena telah melalui dan mengalami semua tahapan sebelumnya, menyambut baik tantangan yang ada, yang tidak kaku dalam menjalani potensi-potensi tanpa batas, menyambut baik sikap perubahan, memberikan kontribusi yang cukup besar. Kemudian mereka tidak asing dengan situasi yang sulit karena kesulitan mereka tidak asing dengan situasi yang sulit ya karena kesulitan mereka bagian dari hidup, artinya mereka senantiasa menjalani setiap rintangan-rintangan yang ada. Jadi untuk tipe climbers ini ya terus berusaha untuk maju dan akan senantiasa melalui rintangan-rintangan yang ada. Kemudian yang kelima, peranan kecerdasan adversitas dalam kehidupan. Yang pertama adalah daya saing, yang kedua produktivitas, kemudian kreativitas, motivasi, mengambil resiko, ketekunan, dan belajar. Kemudian mengembangkan kecerdasan adversitas. Ya, bagaimana mengembangkan kecerdasan adversitas? Menurut Stolz, cara mengembangkan dan menerapkan kecerdasan adversitas ini ada 4, yaitu listening it ya, dengar, kemudian explore it, menggali, kemudian ada analisa, yang terakhir adalah do atau lakukan. Apa itu listen it? Ya, mendengarkan respon terhadap kesulitan yang merupakan langkah yang penting dalam mengubah kecerdasan adversitas individu. Jadi individu ini berusaha menyadari dan menemukan jika terjadi kesulitan, kemudian menanyakan pada diri sendiri apakah itu respon kecerdasan adversitas yang tinggi atau rendah. Kemudian menggali. Jadi pada tahap ini individu didorong untuk menjajaki asal-usul atau mencari penyebab dari masalah. Setelah menemukan mana yang merupakan kesalahannya, lalu mencari alternatif tindakan yang tepat untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dan selanjutnya adalah menganalisa. Jadi pada tahap ini ya individu diharapkan mampu menganalisa bukti apa yang menyebabkan ya individu ini tidak dapat mengendalikan masalah. Jadi bukti bahwa kesulitan itu harus menjangkau wilayah lain dalam kehidupan, serta bukti mengapa kesulitan itu harus berlangsung lebih lama dari semestinya. Jadi fakta-fakta ini perlu dianalisa untuk menemukan faktor-faktor yang mendukung kecerdasan adversitas individu. Yang terakhir adalah melakukan. Jadi individu diharapkan dapat mengambil tindakan nyata setelah melewati tahapan-tahapan sebelumnya. Jadi diharapkan dapat mendapatkan informasi tambahan yang guna melakukan pengendalian dari situasi yang sulit. Kemudian terakhir Pak, ya, teori pendukung kecerdasan adversitas. Jadi kecerdasan adversitas ini dibangun dengan memanfaatkan 3 cabang ilmu pengetahuan. Ini menurut Stolz, yaitu yang pertama adalah psikologi kognitif, yang merupakan ilmu yang mempelajari bagaimana seseorang memperoleh, mentransformasikan, mempresentasikan, menyimpan dan menggali kembali pengetahuan, dan bagaimana pengetahuan tersebut dapat dipakai untuk merespon atau memecahkan kesulitan. Kemudian ada neuropsikologi. Neuropsikologi ini adalah bagian psikologi terapan yang berhubungan dengan bagaimana perilaku dipengaruhi oleh disfungsi otak. Jadi ilmu ini menyumbangkan pengetahuan bahwa otak secara ideal dilengkapi sarana pembentuk kebiasaan-kebiasaan sehingga otak segera dapat diinstruksi dan diubah. Kemudian psikoneuroimunologi, ini adalah ilmu yang menyumbangkan bukti-bukti adanya hubungan fungsional antara otak dan sistem kekebalan. Jadi hubungan antara apa yang individu pikirkan dan rasakan terhadap kemalangan dengan kesehatan mental fisiknya. Ya, ini mungkin yang sempat kami sampaikan
terkait dengan kecerdasan adversitas. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan yang ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cara mungkin moderator. Karena malam ini disepakati kemarin 8 tampil, malam berikutnya 8 dan 7. Mungkin untuk mengefisienkan waktu, mungkin pemateri menyampaikan inti-inti pentingnya saja. Kalau ada yang tidak jelaskan, ada sesi tanya jawab, itu baru dijelaskan, baru didiskusikan. Mungkin begitu. Masih ada 4. Afni. Ibu Nur Afni. Pak Taslim. Pak Taslim. Kecerdasan spasial. Adversitas. Ada 4. Selesai dulu Pak Di. Iya, selesaikan saya. Ya. Langsung semua. Tidak apa-apa. Langsung saja Pak. Ada jaringan lagi. Bismillah. Assalamualaikum. Suara saya kedengaran? Paling ya. Silakan. Ya. Oke. Minta maaf jaringan sekarang saya pakai hotspot HP karena wifi bermasalah. Mudah-mudahan bagus ke depannya malam ini. Oke, saya lanjut saja. Selanjutnya presenter ke 5 ya. Ibu kecerdasan spiritual sudah betul atau gimana? Ibu Andi Rahmaris. Ada sudah betul itu yang presenter ke-5 kecerdasan spiritual. Bu Andi Rahmaris. Ya, sudah betul Pak. Ya, silahkan dengan waktu dipersilahkan 8 menit ya Bu ya. Silahkan Bu. Belum ditempat. Atas saya dulu. Mana ya? Ya. Ya. Oke. Oke, besar sekali mungkin. Tunggu dulu Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. selamat malam. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Kali ini saya akan membahas tentang kecerdasan spiritual. Sebelumnya ada dalam Al-Quran surah As-Sariyat ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Kemudian di sini untuk kecerdasan spiritual berasal dari kata kecerdasan dan spiritual. Yang pertama adalah kecerdasan, dalam bahasa Inggris dia intelligence, dan dalam bahasa Arab al-saka. Terus arti bahasanya itu merupakan pemahaman kecepatan dan kesempurnaan sesuatu dalam arti atau kemampuan al-qudra dalam memahami sesuatu secara tepat dan sempurna. Jadi itu untuk pengertian kecerdasan. Kemudian untuk spiritual, menurut Agustian, spiritual itu berasal dari kata spirit, artinya murni.
Jadi apabila manusia berjiwa murni, maka dia akan menemukan potensi mulia dirinya, sekaligus menemukan siapa Tuhannya. Spiritual dalam pengertian luas merupakan hal yang berhubungan dengan spirit. Kemudian, sesuatu yang spiritual mempunyai kebenaran yang abadi yang berhubungan dengan tujuan hidup dari manusia, sering dibandingkan dengan sesuatu yang bersifat duniawi dan sementara. Berikutnya, kecerdasan spiritual di sini menurut Sohar dan Marshall, mereka mendefinisikan bahwa kecerdasan spiritual sebagai kecerdasan untuk menghadapi dan memecahkan persoalan, makna, dan nilai, yaitu kecerdasan untuk menempatkan perilaku dan hidup dalam konteks makna yang lebih luas dan kaya. Kecerdasan untuk menilai bahwa tindakan atau jalan hidup seseorang lebih bermakna daripada yang lain, oleh Misan tahun 2001. Oke, aspek-aspek kecerdasan spiritual itu meliputi sidik, yaitu orang benar dalam semua kata, perbuatan, dan keadaan batinnya. Berikutnya amanah, salah satu aspek dari rohani bagi kehidupan manusia. Berikutnya tablik, fitrah manusia sejak lahirnya adalah kebutuhan dirinya kepada orang lain, jadi dia tidak bisa hidup sendiri tanpa orang lain. Dan yang terakhir adalah fatana, artinya kemahiran atau penguasaan terhadap bidang tertentu. Kesimpulan dari aspek kecerdasan spiritualnya itu adalah kemampuan atau kapasitas seseorang untuk penggunaan nilai-nilai agama baik dalam berhubungan secara vertikal, yaitu hablum minallah, dan hubungan secara horizontal atau hablum minannas, yang dapat dijadikan pedoman suatu perbuatan yang bertanggung jawab di dunia maupun akhirat. Kemudian, ciri-ciri dari kecerdasan spiritual menurut Agustian, Sohar, dan Marshall mengidentifikasikan itu ada beberapa. Pertama, tawasun, yaitu kemampuan bersikap fleksibel. Kedua, kafah. Ketiga, memiliki kesadaran tinggi dan istiqomah dalam hidup yang diilhami oleh visi dan nilai. Tawadu atau rendah hati. Berikutnya, ikhlas dan tawakal dalam menghadapi dan melampaui cobaan. Kemudian, memiliki integritas dalam membawakan visi dan nilai pada orang lain. Next. Oke, fungsi kecerdasan spiritual itu adalah, ini berdasarkan Sohar dan Marshall dalam bukunya. Yang pertama itu dengan kecerdasan spiritual menjadikan kita untuk menjadi manusia yang apa adanya sekarang dan bisa berkembang untuk di masa akan datang. Kedua, menjadikan lebih kreatif menghadapi masalah eksistensial. Kemudian SQ juga dapat digunakan pada masalah krisis yang sangat membuat kita seakan kehilangan keteraturan diri. Jadi sangat membantu ini kecerdasan spiritual. Dengan suara hati kita akan menuntun ke jalan yang lebih benar. Berikutnya, kita juga akan lebih mempunyai kemampuan beragama yang benar tanpa harus fanatik dan tertutup terhadap kehidupan yang sebenarnya yang sangat beragam. SQ juga memungkinkan kita menjembatani atau menyatukan hal yang bersifat personal dan interpersonal antara diri kita dan orang lain. SQ juga kita gunakan untuk mencapai kematangan pribadi yang lebih utuh. Dan yang terakhir adalah kita akan menggunakan SQ dalam menghadapi pilihan dan realitas yang pasti akan datang dan harus kita hadapi apapun bentuknya, baik atau buruk, jahat atau dalam segala penderitaan yang tiba-tiba datang tanpa kita duga. Itu menurut Sohar dan Marshall tahun 2007.
Tujuan mengembangkan kecerdasan spiritual pada anak itu di sini pertama membantu individu mewujudkan dirinya sebagai manusia seutuhnya agar tercapai hidup di dunia dan di akhirat. Kemudian membantu kepribadian muslim pada anak serta dapat mencapai jiwa mutmainnah, yaitu pribadi yang tenang karena tulus ikhlas melaksanakan segala perintahnya Allah sesuai dengan kemampuan dan juga ikhlas meninggalkan larangannya. Oke, cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Andi Rahma atas presentasinya. Selanjutnya saya persilakan kepada Bapak Mapalinggang dengan judul materi kecerdasan emosional. Pak Mapalinggang, silakan. Assalamualaikum. Sudah nampak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Screenshotnya sudah nampak? Sudah? Oke. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulullah. Terima kasih saya ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Pak dosen, Pak dokter, dan orang-orang yang membantu saya sehingga bisa menampilkan materi pada hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat berkah dunia akhirat. Oke, baik, kita langsung saja. Pada kesempatan ini saya hanya akan menyampaikan hal-hal yang penting. Kemudian kalau ada yang tidak jelas, kami persilakan sahabat pecinta ilmu untuk menanyakan yang kurang penting. Dan ini materi yang sangat penting karena kecerdasan intelektual tidak akan berguna kalau kita tidak bisa tidak memiliki kecerdasan emosional. Begitupun tadi yang barusan, kecerdasan terkadang ada orang memiliki kecerdasan spiritual, tapi karena tidak memiliki kecerdasan emosional sehingga kecerdasan spiritualnya tertutupi oleh ketidakmampuan mengendalikan emosinya. Maka mari kita memperhatikan materinya. Kita langsung saja apa-apa yang kita akan bahas pada kita itu. Pertama adalah pengertian emotional quotient sendiri, faktor yang mempengaruhi apa saja, bagaimana, dan apa pengaruhnya dalam prestasi. Oke, selanjutnya dari beberapa pengertian saya mengambil dari beberapa ilmuwan. Saya mengambil satu yang mewakili yaitu Salovey dan Mayer. Di sini dikatakan bahwa kecerdasan emosi adalah kemampuan memantau dan mengendalikan perasaan sendiri dan orang lain serta menggunakan perasaan-perasaan itu untuk memandu pikiran dan tindakan. Dari hal itu disimpulkan bahwa kecerdasan emosi adalah sejumlah kemampuan atau keterampilan yang berkaitan dengan pembinaan hubungan sosial dan lingkungan yang merujuk pada kemampuan mengenali perasaan diri sendiri, orang lain, kemampuan motivasi diri sendiri, dan kemampuan mengelola emosi dengan baik dalam hubungan dengan orang lain dengan indikator kesadaran diri, pengelolaan diri, kesadaran sosial, dan pengelolaan relasi. Terus faktor-faktor yang pengaruhi ada faktor internal, eksternal, Goleman, kemudian Agustian, faktor fisiologi, faktor pelatihan emosional, faktor pendidikan. Kemudian selanjutnya adapun signal dari emosi itu bisa berupa amarah, pesan dari orang yang bentuk-bentuk emosi itu berupa amarah, kesedihan, rasa takut, kenikmatan, cinta, terkejut, malu, dan jengkel. Terus bagaimana macam-macam kecerdasan emosional itu kemampuan mengenali emosi diri, kemampuan mengelola emosi, kemampuan motivasi diri, kemampuan mengenali emosi orang lain, kemampuan membina hubungan. Selanjutnya cara meningkatkan kecerdasan emosi, mengenali emosi diri,
kemudian melepas emosi negatif, mengelola emosi diri sendiri, memotivasi diri sendiri, mengenali emosi orang lain, mengenali emosi orang lain, kemudian mengelola emosi orang lain, memotivasi orang lain. Kemudian hubungan kecerdasan emosi terhadap prestasi siswa. Jadi menurut Goleman bahwa setinggi-tingginya IQ hanya menyumbangkan kira-kira 20% bagi faktor penentuan sukses dalam hidup. Maka yang 80% diisi oleh kekuatan-kekuatan lain. Puncak kecerdasan emosional akan dapat dicapai ketika seseorang mencapai keadaan flow, yaitu sebuah keadaan ketika seseorang sepenuhnya terserap ke dalam apa yang sedang dikerjakan. Perhatiannya hanya terfokus pada pekerjaan itu dan kesadarannya menyatu dengan tindakan. Kesimpulan, kecerdasan emosional sangat berhubungan dengan prestasi. Dengan kecerdasan emosional yang tinggi, misalnya ketika seorang anak berada dalam keadaan flow, maka mereka akan lebih mudah dalam menerima pelajaran yang diajarkan oleh guru. Mereka yang pada akhirnya dapat mencapai prestasi belajar yang memuaskan. Ya, cukup sekian. Untuk lebih jelasnya kami persilahkan kepada seluruh sahabat pecinta ilmu untuk bertanya di sesi tanya, walaupun pertanyaannya untuk materi ini semua. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih banyak Pak Ahmad Palinggang atas presentasinya. Selanjutnya saya persilakan kepada Ibu Sukumati dengan materi kemampuan verbal. Ibu Sukumati gimana? Siap? Insya Allah Pak. Iya, silakan Bu, Pak Doli. Silakan. Oke, mudah-mudahan suaranya kedengaran jelas. Jelas Bu. Laptop saya agak hang-hang Pak. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya untuk menyampaikan materi kami tentang kemampuan verbal. Jadi kemampuan verbal ini biasanya kalau kita lihat sepintas ini banyak terkait dengan kemampuan komunikasi dalam berbahasa. Ya, akan tetapi sebentar ya dalam penjelasan ini kita akan melihat bahwa ternyata ruang lingkup kemampuan verbal itu tidak hanya melingkupi kemampuan berbahasa saja, akan tetapi ada beberapa hal yang akan kita paparkan sebentar. Jadi sebenarnya izinkan saya menguraikan dulu bahwa kemampuan verbal ini tersusun dari dua kata kemampuan dan verbal itu sendiri. Kemampuan itu atau abilities berarti kecakapan yang melekat pada dirinya untuk melakukan suatu kegiatan baik itu secara fisik ataupun mental yang biasa kita kenal juga dengan intelijen. Kemudian yang kedua, ya kata verbal itu adalah segala sesuatu yang dapat dinyatakan dalam kata-kata yang tertulis ya ataupun lisan. Jadi kesimpulannya ya kemampuan verbal itu adalah ya kesimpulan ini saya ambil ya dari beberapa pendapat para ahli ya bahwa kemampuan verbal itu sebenarnya dia merupakan salah satu bagian dari komponen intelijen. Ya kalau menurut Egan itu kita pahami kemampuan intelijen itu ada tiga termasuk salah satunya adalah kemampuan berbahasa. Jadi ada kemampuan numerik, ada kemampuan penalaran abstrak, dan ternyata kemampuan verbal ini merupakan salah satu barometer dari intelijensi yang dimiliki oleh seseorang. Ya, karena kenapa? Dia melingkupi tentang kemampuan dan kepekaan pada makna dan susunan kata. Ya, bahkan dia juga mampu menggunakan kata secara efektif, baik secara oral ya maupun secara tertulis. Jadi penyampaian secara lisan itu jelas bisa kita pahami. Ciri-ciri kemampuan verbal yang pertama adalah orang-orang yang memiliki kemampuan verbal cukup tinggi itu mampu berbicara dengan artikulasi yang baik dan fasih, ya, pengucapan hurufnya baik dan fasih, pengucapan kata yang keluar pun begitu sesuai dengan apa yang kita pahami. Kemudian dia mampu berbicara dengan lancar, kemudian punya pengetahuan pada bidang tertentu. Ya, jadi ini ciri-ciri orang-orang yang memiliki kemampuan verbal. Baik, kita lanjut. Ya, ada poin berikutnya adalah alat untuk mengukur kemampuan
verbal. Ya, jadi tadi Tabe untuk ciri-ciri kemampuan verbal yang 3 tadi itu sebenarnya masih banyak lagi ya tambahan yang lain. Ya, termasuk salah satunya adalah punya rasa ingin tahu yang sangat tinggi, itu juga termasuk salah satu kemampuan verbal. Baik, untuk alat untuk mengukur kemampuan verbal ini sebenarnya adalah digunakan untuk mengukur seberapa besar kemampuan verbal yang dimiliki oleh seseorang. Jadi ada beberapa poin yang merupakan standar dasar sekali ya dari kemampuan verbal yang dimiliki oleh seseorang untuk mengukur. Jadi ini ada beberapa indikatornya. Yang pertama ejaan. Jadi ejaan itu setiap apa yang dia keluarkan itu sesuai dengan artikulasi, tanda baca dan seterusnya itu nyaman kedengarannya. Yang kedua tata bahasa. Jadi orang yang memiliki kemampuan verbal kita bisa ukur bahwa ini kemampuan verbalnya seperti apa, seberapa besar dari tata bahasa yang dia gunakan. Kemudian kemampuannya dalam mengartikan kata. Ya, ini sudah kita pahami. Kemudian kemampuan dia dalam melengkapi kalimat. Jadi biasanya kalau dalam soal-soal tertulis ada kalimat rimpang, ya kalau dia mampu melengkapi, maka ini salah satu ciri bahwa dia memiliki kemampuan verbal. Kemudian indikator yang lain atau catatan yang lain itu adalah dia mampu memahami tentang sinonim kata atau persamaan kata dan juga antonim kata. Jadi ini adalah alat-alat yang digunakan ya untuk mengukur seberapa besar kemampuan verbal yang dimiliki oleh seseorang. Baik, kita lanjut pada aspek-aspek kemampuan verbal dalam matematika dan bagaimana pengaruhnya terhadap hasil belajar. Jadi ada beberapa indikator kemampuan verbal dalam matematika ya yang ini sangat berbanding lurus ya dengan hasil belajar. Sangat berbanding lurus dengan hasil belajar. Karena kenapa? Kita sudah tekankan tadi di awal bahwa kemampuan verbal ternyata kalau yang kita pahami bahwa dia mampu berkomunikasi secara bahasa itu hanyalah hanyalah aspek utama yang nampak sekali ya dari seorang yang memiliki kemampuan verbal. Akan tetapi bukan cuma itu indikatornya, ada juga keterampilan berkomunikasi, keterampilan dia ketika mengungkapkan isi pikirannya, keingintahuannya, pendapatnya dan banyak lagi. Itu merupakan jenis-jenis ya atau cakupan-cakupan yang terdapat dalam kemampuan verbal. Baik, khusus dalam matematika kemampuan verbal ternyata bisa nampak ya. Dari mana? Yang pertama bahwa dia mampu memahami setiap istilah dalam matematika. Ya, maka itu termasuk dia sudah memiliki kemampuan verbal. Yang kedua, ya dia mampu memahami simbol dan notasi-notasi matematika yang dia hadapi atau yang dia tampilkan atau yang dia lihat, dia mampu memahami dengan baik. Oh, ini simbolnya X, ini variabel apa dan seterusnya. Kemudian yang ketiga adalah kemampuan menggunakan simbol dan notasi matematika untuk menyajikan ide, menuliskan hubungan-hubungan dan model-model matematika. Ya, jadi kemampuan verbal ini termasuk kemampuan untuk menghubungkan ya dengan analogi-analogi. Jadi banyak hal ya tentang kemampuan verbal termasuk analogi kata-kata itu juga termasuk dalam kemampuan verbal. Sekarang sebenarnya apa sih fungsi dari kemampuan verbal itu? Ya, jadi menurut Gagne itu fungsi informasi verbal sangat esensial untuk terjadinya proses belajar. Ya, karena kenapa? Ada 3 hal yang mendasari. Yang pertama, dengan kita memiliki kemampuan verbal, itu dia menjadi prasyarat untuk belajar lebih lanjut. Jadi kalau mau lanjut ke pelajaran berikutnya, khususnya di matematika, tidak bisa lanjut kalau belum memahami dengan baik materi sebelumnya. Yang kedua adalah kepraktisan dalam kehidupan sehari-hari dari individu. Jadi kemampuan verbal ini harus mampu ya menghubungkan antara kalau di matematika apa yang berupa simbol-simbol dan notasi itu kita bisa kontekstualkan. Yang ketiga adalah pengetahuan yang terorganisasikan sehingga menjadi bentuk-bentuk yang saling berkaitan dan merupakan acuan untuk berpikir. Jadi ini salah satu fungsi-fungsi kemampuan verbal itu kenapa perlu ditingkatkan dan apa peran pentingnya. Yang terakhir
insya Allah adalah tips sukses meningkatkan kemampuan verbal. Ya, ini saya coba cari dari beberapa rujukan ya. Tapi saya masih baru mendapatkan pada anak saja. Ya, mungkin nanti sebentar Pak Dokter bisa membantu kita mengembangkannya. Yang pertama adalah untuk meningkatkan kemampuan verbal adalah dengan menggunakan kamus. Jadi mencoba memahami, mencoba mencari makna dari kata-kata itu bisa membantu kita meningkatkan kemampuan verbal. Yang kedua, rajin membaca. Ya, orang yang rajin membaca itu kosakatanya bisa lancar, ya bisa banyak, bisa cerewet. Kemudian yang ketiga, mengasah keterampilan mengolah kata. Ya, jadi terbiasa dia bermain kata. Ya, kalau pada anak biasanya kita kasih permainan menebak kata dan seterusnya, itu adalah salah satu bentuk tips untuk meningkatkan kemampuan verbal pada anak. Kemudian bermain peran. Nah, ini juga termasuk kemampuan verbal, yang mengasah kemampuan verbal. Dan yang terakhir adalah mengamalkan sunnah Rasulullah dengan membaca doa kelancaran berbicara yang mungkin biasa kita ajarkan kepada anak kita sebelum memulai pelajaran di sekolah. Ya Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Itu merupakan salah satu tips sukses untuk meningkatkan kemampuan verbal yang kita harapkan lahir dari peserta didik kita. Syukran wa jazakumullah khair. Saya berharap ya ada yang bisa diambil manfaatnya, dan kalau ada yang kurang berkenan kami mohon kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, penjelasan dari Ibu Sukmawati luar biasa sekali. Selanjutnya ke materi terakhir, kemampuan metakognisi, Ibu Ratna Sari Dewi. Gimana Ibu Ratna Sari Dewi? Sudah siap? Oke, silakan. Ya, siap. Terima kasih. Punya 8 menit ya. Oke deh. Sudah terlihat. Tinggal share. Sudah terlihat, Pak? Mantap, insya Allah. Sudah terlihat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ya, baiklah, saya akan memaparkan sedikit materi tentang kemampuan metakognisi. Pengertian kemampuan metakognisi. Nah, menurut John Flavel, metakognisi ini adalah suatu pemikiran mengenai pemikiran ataupun juga pengetahuan seseorang mengenai proses kognitifnya. Kata metakognisi ini sendiri terdiri atas dua kata, yaitu meta dan kognisi. Meta yang berarti setelah, melebihi, ataupun juga di atas. Sedangkan kognisi ini berarti mencakup keterampilan yang berhubungan yakni dengan proses berpikir. Selanjutnya, metakognisi adalah suatu bentuk kemampuan untuk melihat pada diri sendiri sehingga apa yang dia lakukan dapat terkontrol secara optimal. Metakognisi merupakan aktivitas mental yang menjadikan seseorang dapat mengatur, mengorganisasi, dan memantau seluruh proses berpikir yang dilakukan selama menyelesaikan masalah. Selanjutnya, tingkat kemampuan metakognisi. Ya. Tapi ada slide-nya. Slide-nya tidak berjalan. PowerPoint-nya, Bu. PowerPoint-nya. Terganti. Oke. Tunggu ya. Muncul, Pak? Ya. Tingkat kemampuan metakognisi itu terdiri atas 4. Yang pertama, Decidius, yaitu pemikiran yang berkaitan dengan pengambilan keputusan tanpa berpikir tentang keputusan tersebut. Yang kedua, aware use, yaitu jenis pemikiran yang berkaitan dengan kesadaran siswa mengenai apa dan mengapa siswa melakukan pemikiran tersebut. Yang ketiga, strategic use, yaitu
pemikiran yang berkaitan dengan pengaturan individu dalam proses berpikirnya secara sadar dan menggunakan strategi-strategi khusus yang dapat meningkatkan ketepatan berpikirnya. Yang keempat, reflective use, yaitu jenis pemikiran yang berkaitan dengan refleksi individu dalam proses berpikirnya sebelum dan sesudah atau bahkan selama proses berlangsung dengan mempertimbangkan kelanjutan dan perbaikan hasil pemikirannya. Komponen kemampuan metakognisi ada dua, pengetahuan metakognitif dan pengalaman metakognisi. Pengetahuan metakognitif merupakan pengetahuan mengenai kognisi seseorang tentang kemampuan, strategi kerja, dan pengaturan diri bagaimana menggunakan kemampuan dan strategi yang tepat dalam pembelajaran. Sedangkan pengalaman metakognisi adalah pengaturan kognisi dan pengalaman belajar seseorang yang mencakup serangkaian aktivitas yang dapat membantu dan mengontrol kegiatan belajarnya. Pengetahuan metakognitif ini terdiri atas tiga, yaitu yang pertama, pengetahuan deklaratif. Pengetahuan deklaratif yaitu pengetahuan tentang diri sendiri sebagai pembelajar serta strategi, keterampilan, dan sumber-sumber belajar yang dibutuhkan. Kemudian yang kedua, pengetahuan prosedural, yaitu mengacu pada pengetahuan tentang melakukan sesuatu, jenis pengetahuan ditampilkan sebagai strategi, dan yang terakhir, pengetahuan kondisional, yaitu kesadaran kondisi situasi belajar dan mengenai alasan mengapa menggunakan atau memiliki suatu strategi tertentu. Selanjutnya, keterampilan pengalaman metakognisi. Pengalaman metakognisi ada 3 proses. Yang pertama yaitu proses perencanaan, kemudian proses pemantauan, dan proses evaluasi. Pada proses perencanaan merupakan keputusan tentang berapa banyak waktu yang digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah. Proses pemantauan merupakan kesadaran langsung tentang bagaimana kita melakukan sesuatu aktivitas kognitif. Dan yang terakhir adalah proses evaluasi. Pada proses evaluasi memuat pengambilan keputusan tentang proses yang dihasilkan berdasarkan hasil pemikiran dan pembelajaran. Sekian pemaparan dari saya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ada 8 presenter sudah menyampaikan. Alhamdulillah ada 8 presenter pada malam ini sudah menyampaikan materinya. Itu sesi pertama. Sekarang kita masuk ke sesi kedua. Saya dulu Pak, tolong Pak Dirman. Ya Pak Dokter. Saya minta waktu sejenak Pak. Ya. Baik, silakan Pak Dokter, silakan. Ya. Satu. Ya, saya menggunakan waktu. Sekarang pukul 21.55. Nah, ada 2 hal yang ingin saya sampaikan. Pertama, saya sangat serius, sangat serius mengikuti ini, ya Bapak Ibu. Ya, itu saya memperlihatkan, menerapkan kecerdasan emosional, bahwa saya berempati kepada Bapak Ibu semua yang telah bekerja keras, ya, untuk menunaikan tugas, sekalian janji, komitmen kita bersama. Terima kasih banyak. Itu ya, yang telah tampil 8 orang, luar biasa ya. Yang pertama komentar, yang kedua komentar ini sendiri terkait dengan penilaian. Ada 3 aspek penilaian saya Bapak Ibu. 1, makalah yang Bapak share. Yang kedua adalah penampilannya tadi, dan yang ketiga adalah kualitas tanya jawabnya. Ya, itu. Dan di luar dari presentasi Bapak Ibu, ya tentu saja lalu-lalu, ya tentu saya itu secara subjektif juga akan melihat kemampuan-kemampuan itu untuk nanti menjadi nilai secara komprehensif dari saya. Ya. Tetapi ingin saya sampaikan bahwa ada 2 penilaian yang saya sudah berikan, ya. Yang pertama untuk Ibu Sumarni, ya itu yang pertama ya, Ibu Sumarni. Ya, penampilannya 95, ya. Kemudian makalahnya 94.
Jadi tidak ada 93 di atasnya semua. Yang kedua, Ibu Nur Afni, yaitu penampilannya 94, makalahnya 95. Nah, yang ketiga, Pak Taslim, makalah 96, penampilan 94. Ya. Yang kelima, Ibu Andi Rahma Aris, makalahnya 96, penampilannya 95. Ya. Yang keenam, Pak Mapalinggang, baik makalah walaupun penampilan dua-duanya 96. Yang ketujuh yaitu Ibu Sukmawati, makalah dan penampilan juga dua-duanya 96. Kemudian Ibu Ratnasari Dewi juga dua-duanya 96, makalah dan penampilan. Ya, itu yang kedua. Tanya jawabnya belum? Ya. Terus untuk materi tanya jawab, saya dulu yang akan bertanya, Pak, Bu, tetapi saya yang terakhir dijawab. Kepada semua. Pertanyaannya seragam. Ya, Pak ya? Pertanyaannya seragam. Tolong disimak saja bahwa dalam lingkungan kita, dalam hal ini lingkungan manusia. Nah, dalam kaitannya dengan tugas, Bapak dan Ibu senantiasa berhadapan dengan dua golongan, dua komunitas. Satu berada di bawah Bapak, yaitu siswa atau peserta didik. Ya. Yang kedua atasan. Dalam hal ini mungkin kepala sekolah dan seterusnya ke atas. Nah, itu terbagi dua yang besar. Nah, adapun yang ketiga, masyarakat. Nah, keluarga. Nah, itu dianu saja, digabung. Masyarakat, keluarga, teman sejawat. Ya mungkin teman guru atau apa Pak ya. Nah, itu kita gabung saja. Jadi keluarga, masyarakat, teman sejawat. Ya, masyarakat ini juga bervariasi. Jadi mohon maaf, ada siswa, peserta didik, ada atasannya Bapak Ibu, dan ada masyarakat, keluarga, teman sejawat, dan apalagi masyarakat, keluarga, masyarakat umum, dan teman sejawat. Nah, pertanyaannya, berikan masing-masing satu contoh. Bagaimana menggunakan unsur-unsur psikologis sebagaimana tugas Bapak dan Ibu. Contohnya tadi, misalnya Ibu Nur Afni, efikasi diri. Bagaimana penggunaan efikasi diri kalau berhadapan dengan siswa, supaya berguna penggunaannya bagaimana, begitu ya. Kalau berhadapan dengan atasan, siapa tahu Bapak Ibu diwawancarai, gugup dan sebagainya ya, bagaimana efikasi diri. Dan yang ketiga, ya itu yang umum, kepada masyarakat atau ke keluarga atau kepada teman sejawat. Nah, penggunaan dari masing-masing tugas Bapak Ibu. Ya, tentu saja saya katakan tugas itu adalah saya mencoba menghafal Ibu Sumarni itu dengan multiple intelligence. Ya toh? Betul? Ya, Ibu Nur Afni itu dengan efikasi diri, betul? Masya Allah. Dengan kecerdasan keuangan atau spasial penalaran ya, spatial thinking. Ya benar Pak. Yang ketiga toh? Ya, yang keempat Ibu Mustaina dengan kecerdasan adversitasnya. Iya. Ya tentu. Yang kelima tentu Andi Rahma Aziz dengan SQ-nya atau spiritual quotient. Ya, kecerdasan spiritual. Yang keenam Pak Mapalinggan dengan kecerdasan emosionalnya, dan yang ketujuh Ibu Sukmawati dengan kecerdasan verbal. Terakhir Ibu Ratnasari Dewi dengan kecerdasan metakognitif. Ya, itu yang saya maksud. Ya, jadi saya serius sekali, saya harus menghafal juga ini Bapak Ibu, dan Bapak Ibu sangat berpotensi untuk
melanjutkan pendidikan ke S3, silakan Bapak Ibu. Dan saya sudah melaporkan ini bahwa Bapak Ibu bahkan saya menceritakan pengalaman ini kepada beberapa teman di Universitas Muhammadiyah Makassar, bahwa untuk kelas komunitas yang saya hadapi ini luar biasa. Saya pikir melalui psikologi pendidikan, insya Allah menurut saya Bapak Ibu sangat berpotensi semua, terutama dalam jangka singkat, yaitu membuat karya tulis berupa tesis. Ini bisa menjadi modal besar, Ya Pak Herman ya, sampai. Baik, itu pertanyaan saya tadi. Satu, Pak Herman bisa diulang pertanyaan saya, Pak Herman? Oke. Bisa Pak. Tolong diulang Pak, supaya teman-teman. Ada 3 komponen yang terkait dengan tugas kita. Yang pertama adalah siswa, kemudian kepala sekolah atau pimpinan, kemudian masyarakat termasuk dengan keluarga dan teman sejawat. Nah sekarang pertanyaannya adalah bagaimana menggunakan tugas yang diberikan untuk menghadapi ketiga yang telah disebutkan. Misalnya kecerdasan emosional, bagaimana menggunakan kecerdasan emosional pada pimpinan, pada siswa maupun pada masyarakat umum. Seperti itu Pak. Bagus, terima kasih banyak Pak. Ya, terima kasih banyak. Tapi terakhir saya dijawab. Berikan kesempatan dulu kepada teman-teman lain. Ya, saya pikir saya serahkan ke moderator. Bagaimana aturan mainnya, silakan Pak. Silakan mau satu pertanyaan mau apa silakan. Siapa bertanya ke siapa silakan. Ya. Oke. Baik, sudah ada yang memberikan resen. Saya pertama persilakan kepada Ibu Jayanti untuk bertanya, ditujukan ke pemateri siapa dan pertanyaannya apa. Silakan Bu Jayanti. Waalaikumsalam. Saya kedengaran Bu? Belum kedengaran Bu? Belum? Berapa? Sudah bisa? Sudah kedengaran belum? Ya, kalau saya sama-sama. Oh, teman-teman yang lain sudah bisa dengar belum? Ya. Ya, karena memang di sini hujan. Ya. Iya, sudah kedengaran belum? Ya sudah. Ya. Hujan deras di sini. Iya. Oke, terima kasih. Pertanyaan saya untuk Bapak Lindang tadi tentang kecerdasan emosional atau emotional quotient. Bagaimana cara mengelola emosi orang lain? Salah satu poinnya tadi saya menanyakan bagaimana cara mengelola emosi orang lain. Kalau saya tulis di chat saja ya. Dimengerti. Ya. Oke, pertanyaan dimengerti. Terima kasih Bu Jayanti. Selanjutnya Pak Herman Supardi. Silakan Pak Herman. Ya, terima kasih atas kesempatannya Pak. Ini pertanyaannya saya tujukan kepada siapa yang jawab Pak ya. Karena ini saya tertarik dengan yang ada kata kecerdasan dan kemampuan. Kecerdasan adversitas, kemampuan penelaran keuangan, kecerdasan spiritual, kecerdasan emosional, kemampuan verbal, dan kemampuan metakognisi. Nah, yang saya tanyakan Pak adalah bagaimana hubungan antara kecerdasan ini, dalam artian bagaimana menggunakan kecerdasan ini untuk menunjang tugas kita di sekolah, seperti itu hubungannya Pak ya. Maksudnya adalah bagaimana keterkaitan kecerdasan ini supaya kita bisa satukan untuk menunjang tupoksi kita di sekolah. Terima kasih. Tetapi kepada siapa ini, Pak? Harus semua menjawab barangkali. Tadi sudah ada ke Bapak Palinggang, saya pilih saja ke Ibu Ratna Sari Dewi. Oke, Ibu Ratna. Pak, bisa? Oke, Bu Ratna Sari, terima kasih. Selanjutnya Ibu Jumriani, silakan. Terima kasih atas kesempatannya Pak. Saya ingin bertanya ke Pak Taslim yang membahas tentang kemampuan keruangan. Nah,
sempat waktu saya menyusun skripsi Pak, saya mengkaji tentang kemampuan spasial ke siswa SMP kelas 8. Pada dasarnya siswa itu mempunyai kemampuan spasial. Maksud saya pada saat saya katakan bahwa bagaimana bentuk kubus atau balok dia mampu membayangkan, tetapi pada saat gambarnya diputar, titiknya dipindahkan lah, istilahnya seperti itu, dia sudah pusing. Terus saya tanya lagi mana diagonal ruangnya, mana ini, dia enggak paham. Jadi ceritanya ada kemampuan dasarnya tentang spasial, tapi caranya untuk meningkatkan itu yang dia enggak paham mungkin atau belum ada. Kan saya yang kemarin saya analisis itu tentang kemampuannya, jadi saya enggak berbicara, saya enggak mengambil teori tentang meningkatkan. Nah, yang saya tanyakan di sini mungkin ada caranya, bagaimana cara meningkatkan kemampuan spasial pada siswa terutama pada kelas 8 itu SMP kelas 2. Oke, terima kasih Pak. Oke, terima kasih. Pak Taslim, gimana? Bisa dipahami pertanyaannya, Pak Taslim? Oke. Siap. Oke. Pak Taslim. Bisa ya? Oke, selanjutnya Ibu Rasma Manjur. Silakan Bu Rasma. Ya, siap insyaallah. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin bertanya ke Ibu Nur Afni tentang efikasi diri atau keyakinan diri. Nah, pertanyaan saya itu bagaimana memunculkan atau cara mempertahankan keyakinan diri kita, terutama pada saat kita menghadapi masalah yang sulit. Kita sedang menghadapi masalah sulit dan kita sudah mencoba untuk melakukan sesuatu namun gagal. Mungkin itu saja, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Pertanyaannya tadi itu saya. Bagaimana Ibu Nur Afni? Atau saya ulang? Ibu Nur Afni sudah jelas pertanyaannya atau gimana? Ada Ibu Nur Afni? Oke Pak. Sudah jelas pertanyaannya dari Bu Rasma Manjur? Oke. Bisa dipas? Bisa ya? Ya. Oke, selanjutnya saya persilakan Ibu Nur Jana. Silakan Bu. Terima kasih atas kesempatannya. Nah, materi yang telah dipaparkan oleh Ibu Sumarni tentang kecerdasan majemuk sangatlah bagus karena di materi ini dapat mengedukasi guru untuk memahami siswa melalui kecerdasan majemuk. Nah, bagaimana aplikasinya dalam pembelajaran di kelas dan penilaian guru dengan memperhatikan kecerdasan majemuk yang dimiliki oleh siswa dan bagaimana penilaiannya agar menjadi lebih bervariasi. Karena kan kecerdasan majemuk itu ada banyak. Dan yang pertanyaan kedua itu cuma ini sedikit pertanyaan kepada materi spasial. Nah, di sini apakah ada pengaruh gender terhadap kecerdasan spasial? Karena yang saya amati pada umumnya perempuan itu susah untuk melihat maps dibanding laki-laki. Itu bisa dipersingkatannya pertanyaannya Bu, terlalu melebar tadi, banyak sekali nih. Bisa pertanyaan tak? Pertanyaanku ke Ibu Sumarni, bagaimana aplikasinya dalam pembelajaran di kelas dan penilaian guru dalam itu kecerdasan majemuk siswa. Kemudian pertanyaan kedua itu ke materi spasial, apakah ada pengaruhnya gender? Karena kebanyakan perempuan itu agak sulit dibanding laki-laki untuk itu yang menggunakan maps di jalan. Oke. Terima kasih. Ibu Sumarni, gimana jelas pertanyaannya? Sumarni? Jelas, sedikit ya. Bisa dipahami. Selanjutnya Pak Edi Rabakti. Silakan Pak Edi. Terima kasih Pak. Saya langsung saja. Pertanyaannya ke spasial, Pak Taslim. Bagaimana cara mengetahui gaya belajar siswa? Karena gaya belajar siswa kan ada 3. Ada kan visual, auditori, kemudian apa lagi satu? Kinestetik. Nah, visual ini
larinya ke spasial. Bagaimana caranya? Ataukah ada instrumen soal-soal yang bisa kita identifikasi bahwa oh anak ini masuknya di visual atau anak tersebut masuknya di auditori? Karena yang dijelaskan tadi itu terkait spasialnya, hubungan ke ruangan, kemudian diskriminasi visual, kemudian dan seterusnya. Adakah yang mampu kita bisa identifikasi bahwa oh anak ini visual? Seperti itu Pak, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Edi. Pak Taslim gimana, jelas pertanyaannya? Ada kayaknya Ya, materi jelas. saya belajar itu materiku nanti. Tidak, Bu, karena ini sistemnya spasial, karena ada visual, begitu. Jadi ada kaitannya juga. Ya. Oke, lumayan luar biasa, ini banyak sekali pertanyaan. Selanjutnya Pak Nur Muhammad Nur Iksan, silakan Pak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pertanyaan saya tertuju kepada Bapak Mapalinggan terkait kecerdasan emosional. Iya, silakan. Di sini, tapi Pak, di sini pertanyaan saya mengenai psikopat. Bagaimana menurut Bapak tentang psikopat? Apakah berhubungan terhadap kecerdasan emosional? Barangkali contoh kasus terhadap yang di pengadilan, contoh kasus kopi cyanida, bisa kita lihat karakteristik atau bentuk-bentuk sikap dari Jessica Kumala Wongso pada saat pengadilan. Kita bisa lihat karakter-karakternya seperti itu. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih banyak Pak Nur Iksan. Terakhir Pak Abdul Rahman. Oke, silakan Pak Abdul Rahman. Oke, sangat luar biasa. Terima kasih. Gimana yang ditujukan Pak Mapa dan Bu Ratna? Jelas pertanyaan Pak Rahman? Bagaimana? Ya. Ibu Rahma Pak, Ibu Rahma kalau tidak salah, spiritual. Ibu Rahma spiritual. Rahma. Oke, Pak Dirman. Iya, Pak Dokter. Ibu Sukmawati belum ada pertanyaan ke beliau. Iya. Mohon juga ada pertanyaan ke beliau supaya bisa dijawab. Ya, Ibu Sukmawati, ya, tentang kecerdasan verbal. Ya. Pada umumnya Bang paling yang banyak menerima pertanyaan. Apa nilai 100 sebentar? Menerima itu mantap materinya. Apa jawabannya? Kita jawaban. Saya bisa bertanya. Arni, batas Taslim 2 kali. Kemudian paling enggak. Tapi Ibu Sukma belum ada pertanyaan untuk beliau. Adakah mungkin materinya sudah jelas Pak Dokter? Oh, tapi saya mau menilai cara menjawabnya Pak. Oh, saya mungkin bertanya. Ya.
bisa pembawa materi bertanya. Tidak bisa. Boleh saja, tidak apa-apa. Ada apa Ibu Asra? Ya. Mau bertanya. Ada Bu Asra, ya silakan Bu Asra. Ada Bu Asra. Oke, terima kasih karena diberikan kesempatan untuk bertanya kepada Ibu Sukmawati ya. Oke, Bu Sukmawati. Kecerdasan parsial, verbal ya. Kecerdasan verbal. Oh ya, seperti kita ketahui, mungkin sering dialami di kelas bahwa banyak siswa kita tidak mampu berbahasa secara verbal. Saya kadang mengalami itu di kelas. Ada anak-anak yang hanya diam, hanya mampu menulis tanpa mampu berkata-kata. Sering saya pancing presentasi, pernah saya pancing presentasi karena mungkin kalau sendiri dia malu, jadi saya pancing berdua. Tapi tetap saja sama, tidak ada komunikasi sama sekali. Jadi saya ingin minta saran atau tips bagaimana supaya kita bisa meningkatkan kemampuan verbal ini. Terima kasih. Baik, alhamdulillah sudah. Ya. Oke, alhamdulillah ada yang bertanya ke Bu Sukmawati. Baiklah, Bapak Ibu sekalian, kita langsung saja menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Pertama, Ibu Sumarni ya, materi pertama. Silakan Ibu Sumarni. Ada beberapa pertanyaan yang diberikan Ibu Sumarni dari Bu Nurjana. Bu Sumarni bisa mendengar? Iya. Ya, silakan. Dari Bu Nurjana, jelaskan pertanyaan tadi. Silakan Bu. Tadi pertanyaannya aplikasi kecerdasan majemuk ya. Betul. Iya, yang sempat saya tangkap sini tadi. Nah, di sini ada beberapa strategi atau aplikasi kecerdasan majemuk yang dapat diterapkan dalam pembelajaran agar menjadi lebih bervariasi ya. Yang pertama itu pengulangan dalam penanaman dan pemahaman konsep. Nah, misalkan siswa yang dengan logis matematis yang kuat biasanya dapat mengerjakan soal-soal pecahan dan soal-soal pecahan dengan mudah dan memberi soal-soal latihan yang sering. Nah, sedangkan yang dengan kecerdasan musikal yang menonjol ini siswa-siswa ini dapat memahami dengan mudah, misalkan memberi contoh kayak not 1/4, not 1/8. Nah, ini kan dalam jika ditulis ini sama saja dengan pecahan, tetapi dibuat dalam bentuk not 1/4, not 1/8 sehingga anak-anak yang memiliki kecerdasan musikal bisa lebih memahami. Kemudian, dengan aktivitas tersebut bila dikerjakan berulang mampu mengakomodasi kebutuhan siswa dengan kecerdasan logis matematis dan musikal dalam pelajaran matematika. Kemudian selain itu bisa juga memberikan aktivitas yang bervariasi. Misalkan dalam matematika kan kadang anak-anak bosan atau boring dalam belajar. Nah, kita memberi peregangan ringan, misalkan berdiri di samping meja siswa dengan mengawali kelas dan mengakomodasi kebutuhan siswa dan kecerdasan kinestetik jasmani yang menonjol. Dengan suasana kelas begitu akan senantiasa terasa segar. Kemudian pengelolaan kelas disesuaikan dengan kecerdasan majemuk siswa. Siswa dengan kemampuan spasial visual yang baik akan mudah belajar satu konsep melalui gambar. Nah, siswa yang lebih menonjol kemampuan verbal linguistiknya dapat mempelajari konsep dengan melalui membaca dan menulis. Sedangkan yang diskusi kelas akan sangat membantu siswa dengan kecerdasan interpersonal yang kuat. Baik, bagus. Dengan pengukuran keberhasilan belajar siswa dapat dilakukan dengan berbagai metode, dengan berbagai banyak metode. Lebih baik lagi bila metode tersebut mampu mencerminkan kecerdasan majemuk siswa seperti memberikan tes tertulis, tes lisan, karya seni dan lain sebagainya sehingga memberikan memudahkan guru untuk menilai siswa-siswanya. Mungkin itu yang sempat saya
Maaf, saya intervensi. Saya Yuri, Pak Dirmang ya. Masih ada yang belum menjawab. Kalau kecerdasan spasial, gender, menurut Ibu apakah laki-laki atau perempuan? Ada tadi pertanyaannya. Saya Pak. Kecerdasan spasial khusus di dalam kecerdasan majemuk. Pak Taslim. Ya, apa Pak Taslim, laki dokter pertanyaannya itu. Ya, gitu loh. Spasial itu hanya melihat peta atau apa. Mana kira-kira menurut Ibu apakah laki-laki yang lebih menonjol atau perempuan atau bagaimana? Saya Pak. Ya, itu pertanyaan dari Ibu Nurjana untuk Ibu. Ya, untuk Pak Taslim itu Pak Dokter. Ya, saya dengar tadi itu pertanyaan itu. Ya tahu Ibu Nurjana? Untuk yang satunya untuk Pak Taslim. Pak Taslim. Yang tentang gender. Oh, Pak Taslim. Karena Pak Taslim yang bahas. Oke. Oh, penilaiannya, bagaimana penilaiannya kalau salah aplikasi dan penilaian. Jadi kalau aplikasi dan penilaian masih ke Bu Subarni. Ya. Saya kalau tentang gender ke Pak Taslim. Oh, Pak Taslim untuk gender ya? Ya. Oke, kalau begitu sudah. Terima kasih. Ya, sama-sama Pak Dokter. Oke, terima kasih Bu Sumarni atas tanggapannya. Gimana Bu Nurjana? Ya. Oke. Pak Edi punya pertanyaan tadi, Pak Edi ya. Oh ya, selanjutnya ke Ibu Nur, kita pindah ke Bu Nur Afni ya. Bu Nur Afni ada pertanyaan dari Bu Rasma Manjur. Silakan langsung saya persilakan untuk menanggapinya Bu Nur Afni, silakan Bu. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaan tadi yaitu bagaimana memunculkan efikasi diri, terutama pada kita menghadapi masalah yang sulit, begitu Bu? Betul. Ya. Dan tadi sempat saya jelaskan. Selalu gagal. Tentara sudah melakukan sesuatu namun gagal. Ya. Jadi tadi ada di aspek-aspek self efikasi di tingkat atau level. Misalnya apabila kita dihadapkan dengan tugas-tugas yang disusun dengan menurut tingkat kesulitannya, maka efikasi diri individu mungkin akan terbatas pada tugas-tugas yang kita mulai dari yang mudah dulu, baru sedang, dan ke yang paling sulit. Dan perlu kita yakin bahwa sesulit apapun yang kita hadapi atau masalah apapun yang kita hadapi, kita yakini pada surah Al-Baqarah ayat 286 yang berbunyi tadi, la yukallifullahu nafsan illa usaha, yang artinya itu sesulit apapun masalah yang kita hadapi pasti akan ada jalan keluarnya, atau Allah tidak akan memberikan masalah di luar dari kemampuan kita. Mungkin hanya itu kemampuannya. Ya. Dengan Ibu Rasma Manjur. Terima kasih. Gimana Bu Rasma? Yang tadi saya tanya gitu, bagaimana cara memunculkan keyakinan diri kita? Itu kan kalau tadi yang kita jawab itu kan kalau sudah melakukan sesuatu namun gagal. Ya. Tapi bagaimana cara memunculkan keyakinan diri? Ya, jadi maksudnya dia selalu merasa gagal tuh, tapi keyakinan dirinya bisa runtuh atau bagaimana? Istilahnya Pak, bagaimana meningkat? Saya sudah melakukan sesuatu, mencoba menyelesaikan masalah itu namun gagal. Jadi bagaimana cara memunculkan keyakinan diri itu kembali? Maksudnya begitu. Oke, makasih. Ya, saya pikir sebagian sudah terjawab. Ya, sebagian sudah. Saya pikir itu tadi kesadaran bahwa kita ini akan diberikan tidak sesuai apa yang telah dibebankan. Ya, harus sadar itu. Kita kalau sudah maksimal, ini yang belum dijawab Ibu Nur Afni adalah harus berusaha optimal dulu gitu loh. Jadi, saya pikir itu saya bantu sedikit, gitu. Ya, karena ini persepsi dirinya bahwa saya sebenarnya sudah berkeyakinan diri tinggi tapi gagal terus gitu. Nah,
Bagaimana kira-kira? Apakah harus putus asa atau bagaimana? Tolong Ibu ngomong. Ya saya pikir putus asa Pak, terlalu pendek pemikirannya. Ya, ya betul. Jadi harus bagaimana? Ya. Dan perlu kita yakinkan tadi bahwa masalah apapun itu pasti akan ada jalan keluarnya. Jadi kalau ada kegagalan, mungkin cara lain solusinya bagaimana caranya supaya bisa optimis untuk menyelesaikan masalah itu. Baik. Ya. Lagi sudah mengenal. Ya. Oke. Sudah bagus Bu. Makasih Bu. Ya. Oke, makasih Ibu Nur Rahmi dan Bu Rasma. Kayaknya untuk Ibu Mustahini ada pertanyaannya. Oke deh, kita pindah ke Pak Taslim ini. Banyak sekali pertanyaan ke Pak Taslim. Ada dari Aslinya ada dari Bu Nimriani, ada dari Bu Nurjana, ada dari Pak Edi. Wah, luar biasa Pak Taslim, banyak sekali peminatnya, pertanyaannya. Oke, waktu dan tepat saya persilakan ke Pak Taslim untuk menanggapi pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Silakan Pak. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Yang pertama, bagaimana meningkatkan kemampuan spasial pada siswa? Kita harus pahami bahwa siswa yang kita ajar memiliki kemampuan yang berbeda. Ada siswa yang satu kali dibahas udah paham. Ada juga siswa yang berkali-kali dibahas baru bisa paham. Ya, dalam matematika kita bisa menggunakan gambar atau visualisasi untuk lebih memudahkan memberikan pemahaman terhadap materi yang kita ajarkan. Misalnya dalam geometri kita menggunakan gambar kubus, tidak cukup dengan kata-kata, tapi kita harus gambarkan kubus itu. Kalaupun dengan gambar tidak paham, bisa kita tarik ke dalam dunia nyata siswa. Misalnya kita mengambil barang-barang atau benda-benda di sekitar siswa yang berbentuk kubus, kemudian kita visualisasikan bahwa beginilah kubus tersebut. Sama juga dalam ketika kita menyelesaikan soal cerita dalam matematika, maka salah satu cara termudah untuk menyelesaikannya adalah menggambarkan soal itu. Ya, kita berusaha menggambarkan supaya soal itu semakin sederhana dan mudah dipahami siswa. Misalnya dalam kesebangunan, ya soalnya cerita, tapi kita memodifikasi atau mengubah informasi dalam soal tersebut ke dalam sebuah bangun yang kesebangunan, yang berbentuk kesebangunan, sehingga siswa lebih mudah memahami. Misalnya dalam jaring-jaring juga, jaring-jaring kubus, ya supaya siswa lebih paham, kita tarik, kita berusaha bersama-sama siswa untuk membuat jaring-jaring kubus sehingga dia lebih nyata, bukan hanya gambar tapi dia lebih nyata dalam kehidupan siswa. Intinya dalam pembelajaran matematika lebih dominan visualisasi atau penggambaran supaya siswa lebih terbiasa dan kecerdasan spasialnya lebih berkembang. Terus bagaimana perbedaan, adakah pengaruh gender terhadap kecerdasan spasial? Kalau berdasarkan makalah yang saya buat, saya tidak bahas di situ, tapi ternyata setelah baca-baca akhirnya ternyata memang pernah ada penelitian bahwa kecerdasan spasial laki-laki itu lebih bagus daripada perempuan. Kenapa? Karena satu, laki-laki itu lebih mudah atau lebih tertarik untuk menguasai atau mempelajari suatu teori tertentu dibandingkan perempuan. Kemudian yang kedua, penalaran di laki-laki lebih dominan. Ya, laki-laki itu lebih dominan untuk berpikir penalaran, adapun perempuan dia lebih teliti, dia dominan di situ ketelitiannya. Terus yang selanjutnya, instrumen. Apakah ada instrumen? Kalau instrumen bisa nanti dilihat kalau misalnya kita mau menguji. Kalau instrumen sebenarnya sama aja Pak, menurut saya sama aja. Nanti hasilnya di situ yang dilihat
apakah memang tinggi laki-lakinya atau perempuannya. Terus yang terakhir, bagaimana cara mengetahui gaya belajar siswa, terutama yang spasial. Ya. Kalau pengalaman yang selalu kita hadapi sehari-hari, kebanyakan siswa memang dia lebih cenderung ke visual. Ya, kalau kita hanya bercerita saja di depan kelas tanpa ada yang dilihat, maka siswa lebih banyak bosan cerita sendiri dan sebagainya. Tapi kalau kita menggunakan gambar, sehingga ada yang terlihat, yang dilihat oleh siswa, sehingga siswa bisa fokus untuk memperhatikan gambar tersebut. Mungkin begitu. Rasanya kayaknya sudah jelas. Gimana para penanya yang bertanya ke Pak Taslim? Bisa ya, Pak Ani? Selanjutnya saya pindah ke Bu Andi Rahma. Bu Andi Rahmaris, ada pertanyaan. Bu Andi Rahma bisa mendengar? Bisa Pak. Oh iya, silakan Bu. Yang dari Pak Rahman tadi, Di. Ya. Iya, betul. Bagaimana pandangannya tentang adanya teori baru ISQ? Begitu ya, Pak? Iya. Oke, yang pertama itu manusia dikaruniai akal sebagai alat untuk berpikir, menganalisa, dan sebagai sumber kreativitas. Dia menggabungkan antara tiga kecerdasan. Itu yang pertama tadi, manusia dikaruniai akal sebagai alat untuk berpikir, untuk menganalisa, dan sumber kreativitas. Yang kedua, dikaruniai hati agar ia bisa merasa serta bisa membedakan antara yang benar dan salah. Dan yang terakhir, dikaruniai jiwa agar ia bisa tetap berlangsung hidup dan mencapai tujuannya. Dan di sini Ari Ginanjar mengatakan bahwa konsep ESQ adalah perangkat kerja dalam hal pengembangan karakter dan kepribadian berdasarkan nilai-nilai rukun iman, rukun Islam, dan ihsan, yang pada akhirnya akan menghasilkan manusia unggul di sektor emosi dan spiritual yang mampu mengeksplorasi, menginternalisasi kekayaan ruhiyah dan jasa dia dalam hidupnya. Jadi ia ingin semua kecerdasan itu dimiliki oleh manusia sekaligus. Mungkin itu saja. Ya, baik. Oke. Gimana Pak Rahmat? Terus pertanyaan Pak Rahmat selanjutnya kan untuk Pak sebentar ini dari Bu Andi Rahma bahasnya. Gimana? Ya. Selanjutnya ke Pak Palinggang. Ini ada beberapa pertanyaan dari teman-teman. Ada dari Bu Jayanti, terus ada dari Pak Muhammad Nur Ihsan, dan ini pertanyaan Pak Rahman juga yang berkaitan dengan jawaban. Gimana Pak Palinggang? Waktu dan tempat silahkan menanggapi jawaban dari teman-teman, pertanyaan dari teman-teman. Oke, baik. Silakan. Ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan dari Bu Jayanti tentang bagaimana cara mengelola emosi orang lain. Jadi pertama, ibaratnya kalau mengelola orang lain itu ibaratnya kita dokter mengobati orang yang sedang sakit. Jadi sebelum kita mengelola emosi orang lain, terlebih dahulu langkah pertama dulu kita harus memiliki kecerdasan emosi. Jadi kita tidak bisa mengelola emosi orang lain kalau kita sendiri belum cerdas dalam mengelola emosi kita. Jadi di mana kecerdasan emosi itu adalah kemampuan mengendalikan perasaan, kemampuan memantau dan mengendalikan perasaan diri sendiri dan orang lain, serta menggunakan perasaan itu untuk
mengendalikan pikiran dan tindakan kita. Ya, itu pertama dulu. Jadi memantau dan mengendalikan perasaan atau emosi kita sendiri dan orang lain, serta menggunakan perasaan untuk mengendalikan pikiran dan tindakan kita. Ya, jadi kita gunakan emosi itu untuk mengendalikan pikiran dan tindakan kita. Nah, jadi seperti kalau kita sudah memiliki kecerdasan emosi ini, maka insya Allah mengendalikan emosi orang lain itu terasa mudah. Jadi sebelum itu pertama kenali dulu emosi kita. Ya, kenali emosi kita, ya, di mana emosi-emosi itu, perasaan-perasaan itu tadi ada sedih, bahagia, gembira, takut, ya, kenali dulu. Dan kita sudah yakin bahwa kita bisa mengontrol emosi kita, perasaan kita dulu. Kemudian sudah mengenali emosi diri, barulah kita masuk pengendalian emosi kita. Apakah kita sudah mampu mengendalikan emosi kita, perasaan marah kita, sedih kita? Nah, dalam pengendalian di sini kita tanamkan dalam diri kita bahwa emosi positif atau negatif itu bukan berarti dia mengandung suatu yang salah atau benar, tapi itu hanya semacam pesan, ya. Hanya semacam pesan, emosi itu hanya semacam pesan bagi kita, ya, untuk melakukan tindakan mengatasi penyebab datangnya emosi itu. Jadi hanya semacam sinyal, ya, sinyal pesan bagi kita untuk memberitahu kita bahwa lakukan tindakan untuk menyelesaikan masalah. Apakah kita sedih, apa tindakan kita. Selanjutnya setelah kita mampu itu, insya Allah ada tingkat yang paling tinggi adalah mengendalikan emosi orang lain. Jadi bagaimana cara tadi mengendalikan emosi diri kita dulu? Pertama dulu menerima, ya, menerima emosi itu, perasaan itu, dan menghargainya, ya, menghargai, berdamai dulu dengan emosi itu. Ya, perasaan itu berdamai. Pada saat kita sedang marah, berdamai dulu, kita tidak menerima yang wajar saya marah. Lalu kita mengambil tindakan, apa yang menyebabkan saya marah. Jadi hanya dijadikan sebagai sinyal, bukan untuk bertindak melakukan tindakan yang negatif, tapi hanya sebagai pemberitahu kepada kita, bahwa saya marah, penyebabnya ini, maka saya akan mencari solusinya. Saya sedih, penyebabnya saya sedih. Saya sekarang diberi sinyal, saya sedih, maka saya akan mengelola sedih itu dengan bagaimana cara mencari jalan keluar. Saat ini saya takut, apa penyebabnya saya takut, sehingga saya mengambil tindakan untuk menyelesaikan penyebab rasa takut itu. Jadi itulah bagaimana mengendalikan emosi diri kita. Maka selanjutnya kalau kita sudah mampu melakukan itu, kita insya Allah bisa mengendalikan emosi orang lain. Jadi ketika ada orang yang sementara emosinya lagi marah, pertama kita berdamai dulu dengan marahnya. Tanya suami kita marah, damai dulu, menerima dan menghargai itu emosinya. Jangan suami marah, kita juga marah, berdamai dulu, karena itu hanya semacam pesan. Ya, saya ada 2 pertanyaan, Pak. Pertanyaannya Pak Nur, pertanyaannya Pak Rahman untuk kita. Ya. Sudah jelas, Jadi sudah jelas ya. Sudah jelas pertama ya, mengambil tindakan, kemudian yakin bahwa karena kita ini yakin, menerima dan meyakini itu, maka kita ini sudah ketika menghadapi seseorang, maka kita sudah yakin bahwa kita pernah mengalami masalah. Makanya kita ada pepatah mengatakan masalah itu membuat kita menjadi dewasa. Maka orang dewasa itulah yang mampu memberikan solusi kepada orang yang belum dewasa. Ya, okay. Selanjutnya pertanyaan dari Pak Edi. Dari Pak Edi tentang psikopat. Jadi psikopat ini adalah semacam penyakit kejiwaan. Jadi penyakit kejiwaan. Pak Ihsan, ya, Pak jadi Ihsan, dari Pak Nur Ihsan yang memang ini sangat berpengaruh
dengan tadi peningkatan kecerdasan emosi berkaitan dengan kecerdasan religius, ya, kecerdasan itu tadi spiritual. Maka saling mendukung. Makanya tadi itu mengatakan Pak Rahman, apa hubungannya kecerdasan emosi, kecerdasan spiritual, ini berhubungan. Tapi ketika kita melihat kasus psikopat ini memang penyakit yang di atas solusinya di atas penyelesaian ilmu psikologis parah, ya. Parah artinya ketika misalnya mereka ditanamkan nilai, upayakan untuk ditanamkan nilai kecerdasan spiritual, susah. Jadi ini adalah sudah semacam penyakit ini. Jadi penyakit susah sembuhnya. Jadi misalnya kalau misalnya kanker tidak bisa diobati. Jadi ini bukan susah sekali dijangkau dengan penyelesaian dengan menggunakan kecerdasan tadi yang telah disebutkan oleh teman, termasuk kecerdasan yang saya bahas. Kemudian untuk Pak Rahman, bahwa ini memang sangat betul sekali berkaitan kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual, dan kecerdasan tadi apa yang tadi disebutkan itu sangat berhubungan, karena saya mengalami sendiri ketika saya menjadi pendidik ta'lim, itu ibu-ibu saya mengatakan, Ustaz, saya ini sudah pengajian di 3 tempat Ustaz, ya, 3 Ustaz, tapi saya tidak bisa mengendalikan perasaan saya, perasaan apa itu, perasaan emosi. Saya sudah dikasih sampaikan hadis tentang bahwa Rasulullah pernah datang meminta sahabat minta nasihat supaya jangan marah kan. Saya sudah dengarkan ilmunya, tapi saya tidak bisa mengendalikan emosi saya. Nah, maka marah saya, perasaan saya yang berupa marah. Maka disinilah perlunya kecerdasan emosional. Maka saling keterdukungan. Jadi makanya biasa seorang dai mungkin intelektual dalam segi spiritual, tapi biasa terkadang kita melihat ada ustaz hilang kontrol, ya, tidak bisa mengontrol kata-katanya, sehingga biasa terkadang ceramahnya tidak menyejukkan hati lagi, tidak membuat jamaah tertarik lagi, karena ini kecerdasan emosinya belum dikuasai dengan maksimal. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Ada kasus pengadilan tadi, Pak Jessica. Kan acu tak acu waktu ditanya gitu loh. Iya. Bagaimana kecerdasan emosionalnya ini? Oh iya, itu tadi saya katakan mengenai Jessica, bahwa ini sudah terjadi kelainan. Ya. Ini kan orangnya pintar, ya, orangnya pintar, dia bisa berbahasa Inggris. Nah, ini kan memiliki kecerdasan intelektual, ya. Kemudian kalau kita melihat di sini dia tidak memiliki kecerdasan emosional, belum, ya, sehingga tidak bisa mengendalikan emosinya, ya. Emosi berupa marah, ya, atau emosi berupa cemburunya. Makanya di sini diperlukan memang kecerdasan emosional dalam segala aspek, ya. Maka pentingnya ini kecerdasan emosional kita kuasai, dan saya berterima kasih sekali kepada dokter dan Rahman yang mengundi sehingga saya dapat materi ini. Insya Allah saya menjadi pendakwa yang insya Allah kecerdasan intelektual. Ya, baik. Nah, bagus. Terus siapa lagi, Pak? Oke, selanjutnya palingan atas ceramahnya malam ini luar biasa. Selanjutnya Ibu Sukmawati, ada pertanyaan dari Bu Asra Warsita, silakan ditanggapi. Ibu Sukmawati bisa dengar? Ya Pak, iya. Silakan Bu, silakan. Ya, terima kasih pertanyaannya Bu Asra. Untuk kemampuan verbal itu setiap orang memang beda-beda itu Bu, kemampuan verbalnya. Namun yang perlu kita pahami bahwa
kemampuan verbal itu tidak stagnan, artinya dia punya peluang untuk bisa meningkat, bahkan bisa berkembang, tergantung dengan kondisi lingkungan tempat di mana dia berkembang. Nah, di beberapa yang kami saksikan juga, itu paling banyak dia, misalnya di sekolah-sekolah itu paling banyak ditimbulkan itu kemampuan verbalnya bisa dipicu dengan dibiasakan mereka bersosialisasi. Mohon maaf, saya coba buat perbandingan. Kami melihat ya, anak-anak yang, karena saya saat ini menangani SDIT Wahda Islamiyah itu dan SMP, ketika kami dihadapkan dengan anak-anak yang berasal dari sekolah umum, itu kami melihat terjadi perbedaan yang sangat signifikan dalam hal kemampuan verbal. Dalam kemampuan verbal, kami kadang berpikir, kenapa kalau anak-anak sekolah umum itu satu kali gurunya ngomong langsung diam. Kalau kita sudah berkali-kali, bahkan itu sudah keluar semua nasihat hadis-hadis, itu masih terus ngomong, itu kemampuan verbalnya luar biasa. Itu sudah keluar terus. Akhirnya kami coba melihat beberapa hal yang mungkin bisa jadi kita bisa saling bertukar ya, apa yang kami miliki dan apa yang dimiliki oleh sekolah umum kita bagi ke kami juga supaya kami tahu bagaimana kata kuncinya. Jadi yang pertama yang biasanya kami lakukan, ini berdasarkan pengalaman untuk mengasah kemampuan verbal, itu yang pertama, antara guru, antara pendidik dan peserta didik itu sebisa mungkin tidak dibangun gap, tidak ada gap ya, akan tetapi yang kita ajarkan kepada mereka adalah adab. Jadi adab. Jadi ketika mereka hampir sudah berada pada tataran mau ceplos-ceplos, itu mereka langsung ingat adab. Nah, itu yang menjadi benang merah mereka. Ya, kemudian kalau kami melatih kecerdasan verbalnya mungkin secara tidak langsung itu karena kami punya program kurikulum di sekolah ya yang mengasah, yang setiap hari anak-anak harus menyetorkan hafalan surah ya, hafalan surah dengan hafalan hadis. Jadi memang terbiasa terasa lisannya. Anak-anak yang pelan pun yang tidak pernah kedengaran suaranya pasti akan keluarkan suaranya pada saat mereka menyetor. Ya makanya bahkan yang jadi kendala kami malah sekarang itu adalah kalau mau memulai pelajaran itu membuat tenang itu susah sekali karena terlalu bereaksi kemampuan verbalnya. Makanya mungkin nanti insya Allah di luar dari ini kami bisa sharing-sharing. Sekolah umum justru kenapa bisa satu kali ngomong anak-anak bisa diam. Ya. Kalau kami justru malah tidak bisa menahan itu. Mereka terus spontan untuk mengeluarkan kemampuan mereka. Itu barangkali Pak gambaran yang kami lihat. Terima kasih banyak atas jawabannya. Selanjutnya terakhir Bu Ratna Sari Dewi, ada pertanyaan dari Pak Herman. Silakan Bu, tanggapi Bu Ratna. Ya, terima kasih. Pertanyaan dari Pak Herman, bagaimana kaitannya? Karena yang saya bahas itu tentang kemampuan metakognisi, maka di sini saya membahas bagaimana kaitannya kemampuan metakognisi yang menunjang tupoksi kita sebagai seorang guru ya. Nah, sebelum saya membahas itu, kita terlebih dahulu ke metakognisi. Apa sih metakognisi itu sebenarnya? Metakognisi di sini merupakan kemampuan seseorang untuk memonitor, mengevaluasi aktivitas berpikir dalam menyelesaikan masalah. Nah, tentu kita sebagai seorang guru tidak lepas dari masalah ya. Nah, banyak sekali masalah. Nah, dengan kemampuan metakognisi yang kita miliki, maka kita tentu tidak serta-merta langsung mengambil keputusan untuk menyelesaikan masalah tersebut, tapi kita berpikir apa sih sebenarnya penyebab dari masalah itu. Kemudian kita mengevaluasi langkah apa yang solusi apa yang bisa kita gunakan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, ketika kita misalnya menggunakan satu solusi, tapi ternyata solusi itu tidak berhasil, maka di sini kita mengevaluasi kembali kira-kira di mana letak kesalahan dari rencana penyelesaian yang tadi yang saya gunakan. Seperti itu mungkin Pak, itu mungkin salah satu manfaat dari kecerdasan metakognisi yang harus kita miliki sebagai seorang tenaga pendidik. Terima kasih Pak Herman. Terima kasih Bu. Luar biasa, terima kasih banyak Pak Herman dan Bu Ratna Sari Dewi atas tanggapannya. Selanjutnya terakhir ya, ini dari pertanyaan dari Pak Dr. Muhammad Ayus untuk teman-teman semua yang
menyampaikan materi 8 orang materi pada malam ini. Ya. Pertama langsung kayaknya sudah jelas pertanyaannya ya, masing-masing kan disuruh bikin satu. Singkat saja Pak, jika singkat ya. Ya, karena waktu ini teman-teman juga mungkin mengajar besok. Langsung ke Ibu nih, silakan Bu. Bu Sumarni diurutkan saja ya. Iya, Ibu Nura. Ibu pertama Bu Andi siapa? Bu Sumarni ya. Sorry Ibu Sumarni, silakan Ibu Sumarni. Maaf. Ibu Saya Sumarni, pikir silakan. kepada siswa sudah terjawab. Ya. Oh ya. Masih tinggal ke atasan atau ke masyarakat, keluarga dan teman sejawat. Oke, silakan Bu Sumarni. Satu contoh saja. Oh ya Pak. Yang siswa tadi mungkin sudah ini. Yang tinggal ke atasan, ke masyarakat. Ke masyarakat ya. Nah, kalau yang ke masyarakat mungkin yang tadi salah satu contoh saja kecerdasan majemuk. Iya Pak, kecerdasan majemuk. Salah satu contohnya saja Pak. Iya. Ya, bagaimana Ibu menerapkan itu misalnya ya kepada atasan, kepada hanya intrapersonal, ada tadi macam-macam. Ya, interpersonal. Kalau untuk ke masyarakat tadi mungkin yang interpersonalnya mungkin di masyarakat itu bisa melakukan diskusi dengan sesama teman, sesama guru. Mungkin itu Pak, contohnya interpersonal. Baik. Ya, kepada atasan yang bertindak secara adaptif. Ya. Kemudian untuk atasannya, kepala sekolah atau apalah atasan. Ya, dengan atasannya lagi. Ya, Ibu dengar ya kepada atasan kita misalnya Bu ya. Kalau dengan atasan mungkin dari segi ini ya, kecerdasan kinestetik badani. Ya, bagus. Ya. Contohnya di kinestetik badani Pak. Ya, bagaimana perilaku badan. Memberikan sopan santun. Ya, bagus. Ya, saya pikir itu sudah lumayan. Ya. Bagaimana? Ya. Memberikan sopan santun, tunduk kepada, maksudnya memberi sopan santun kepada atasan. Mungkin salah satunya itu Pak. Saya pikir itu cocok ya. Yang kedua Pak. Sudah cukup. Silakan Bu Nurahni. Oke, terima kasih. Tadi bagaimana kebutuhan kita sendiri terhadap siswa. Sudah, ya, anggaplah selesai itu. Anggap selesai kalau siswa Bu, tinggal ke atasan sama ke masyarakat, ke keluarga. Tinggal itu contohnya untuk ke atasan gimana atau ke masyarakat gimana? Mungkin kalau pada atasan itu masyarakat mungkin kalau untuk masyarakat itu sosialisasi juga kepercayaan pada suatu keyakinan dari seseorang individu yang ditampilkan pada apa yang diterapkan ataupun dilakukan. Mungkin salah satunya sosialisasi kepada masyarakat Pak. Bagaimana seorang individu dalam hal menilai juga mengevaluasi
suatu kejadian untuk kemudian disampaikan melalui perbuatan. Satu contoh misalnya Ibu bagaimana cara dengan efikasi diri? Kepada atasan. Siapa tahu gugup Ki atau apa atau ditanya kita seperti ragu-ragu atau apa. Ya. Harus penuh dengan keyakinan, Pak. Ya. Harus percaya diri. Ya, betul. Saya pikir ya tunjukkan kepada beliau-beliau itu bahwa Ibu itu bagaimana saya ya toh? Ya, Pak. Keyakinan diri. Baik. Sudah Pak Dirman. Selanjutnya ke Pak Taslim, silakan Pak Taslim. Satu contohnya. Terima kasih. Yang pertama terhadap kepala sekolah atau atasan kita, salah satu contoh misalnya kita menghadapi masalah di sekolah, maka kita berusaha menggambarkan masalah tersebut supaya lebih mudah dipahami dan lebih mudah dijadikan solusi. Yang kedua, memposisikan diri kita sebagai bawahan. Jadi sebagai bawahan tidak boleh lebih terhadap masyarakat. Ya, kita seperti misalnya kita memberikan informasi yang benar kepada masyarakat. Misalnya ada orang yang bertanya kepada kita, di mana rumahnya ini? Maka kita memberikan informasi bahwa di sini rumahnya, belok kanan, belok kiri dan sebagainya. Rumahnya nomor sekian, ya, rumahnya begini dan sebagainya. Mungkin seperti itu. Ya. Bagus. Ya, sudah bagus, cukup. Ya. Oke. Selanjutnya kita ya Pak Dokter. Sudah jelas ya. Ya. Selanjutnya ke Bu Andi Rahma, silakan. Silakan Bu Andi. Di mute. Yes. Oke, untuk ke atasan mungkin misalnya ada pendapat atau sesuatu yang mau diungkapkan ke atasan atau kepala sekolah, mungkin kalau dulunya tanpa kecerdasan spiritual itu agak takut atau segan, mungkin dengan adanya kecerdasan spiritual maka mengungkapkannya itu lebih tenang. Ya. Apakah Ibu harus berdoa atau tidak? Berdoa juga, Pak. Tetap doanya Nabi Musa. Berdoa. Ya itu doanya Nabi Musa mau ketemu raja. Iya. Itu yang inti ya. Iya. Kemudian ke masyarakat itu dengan adanya kecerdasan spiritual yang dimiliki oleh seseorang, maka orang tersebut mungkin lebih peka melihat apa yang ada di masyarakat. Misalnya ada tetangga yang sakit, segera turun membantu, begitu mungkin Pak. Jadi di sini intinya dia lebih peka. Ya. Oke. Terima kasih Bu Andi Rahma. Sekarang Pak Ustaz Mapalinggang. Oke, silakan baik, Pak. Jadi saya tinggal menjawab contoh bagaimana atasan sama atasan sama siswa ya, karena tadi masyarakat tadi. Ya sudah. Oke, kepada atasan, apabila atasan misalnya memerintahkan suatu kebaikan, kita sebagai orang yang cerdas emosi harus dengan segera merespon positif dengan menghargai, dengan applause. Kemudian ketika beliau marah, kita mengerti perasaannya dan memberikan saran secara pribadi melalui WA, tidak di depan umum, depan guru. Pandai menempatkan diri sebagai bawahan di depan atasan. Kemudian kepada siswa, siswa sudah Pak. Ke masyarakat sekarang. Oh, bagi siswa tadi. Ke masyarakat sebagai guru tentu dalam proses belajar mengajar, tentu biasa terkadang ketika kita ketemu di pasar, di tempat keramaian, biasa dia konsultasikan keadaan anaknya dengan gurunya. Maka kita tadi
sikap pengendalian emosinya misalnya ketika dia ada laporan anaknya sering bermasalah di sekolah, maka kita dulu menerima keadaan kenyataan, bukan berarti langsung marah-marah orang tuanya mungkin juga begini, maka anak tadi juga suka boros, maka kita menerima dan memberikan solusi apa sebabnya, sehingga terjadi hubungan yang emosional antara guru dan orang tua atau masyarakat, orang tua siswa atau satu yang saya minta Pak, kepada istri bagaimana? Satu, keluarga. Kepada istri, sebagai kepala istri, biasa terkadang dalam melaksanakan tugas sebagai seorang ibu, biasa istri emosi kenapa terlambat pulang, sudah jam kemana, maka dengan begitu karena kita sudah sadari bahwa marah itu adalah sinyal emosi, maka apa penyebabnya yang menyebabkan istri emosi berupa perasaan marah, maka kita langsung sampaikan tadi melalui ilmu yang kita miliki, cara meningkatkan kecerdasan emosi adalah salah satunya adalah kecerdasan spiritual, maka kita harus tahu bahwa innallaha ma'as sabirin, istri yang solehah itu sabar, maka memberikan solusi-solusi sehingga emosinya reda, sehingga dia berani meyakinkan, seperti itu. Oke, insyaallah yang penting pertama kendalikan dulu emosi kita. Jangan misalnya kita mau mengendalikan emosi istri, sedang kita tidak bisa memanage emosi kita. Seperti itu, marah-marah sudah tahu kita sudah cari. Ya kan? Emosi dari sekolah di bawah. Pengendalian emosi diri dulu sebelum mengendalikan orang lain. Jadi jangan kikir memberi pujian Pak ya. Ya betul. Oh iya. Oke. Terima kasih Pak Ustadz. Selanjutnya Bu Sukmawati. Ya. Buratna. Bu Sukma. Ya, terima kasih Pak. Untuk 8 kecerdasan tadi yang kita sajikan oleh teman-teman yang hebat, ini saya hampir mengatakan sulit untuk memilih ya, karena bisa jadi semua kecerdasan ini kita pakai dalam berkomunikasi dengan beberapa ranah tadi ya, misalnya kepada atasan itu bisa kita pakai jadi kecerdasan percaya diri, bisa kita pakai seperti apa yang digambarkan oleh contoh-contoh tadi dari teman, ketika misalnya ada suatu pekerjaan yang dititipkan kepada kita tidak sesuai harapan, kita bisa pakai lagi kecerdasan emosi dan seterusnya. Kemudian pokoknya hampir dipakai semua ini kecerdasan. Jadi kemampuan kita juga berbicara kepada atasan, kita juga pakai kemampuan verbal. Kemudian untuk ke masyarakat ya atau teman sejawat atau keluarga juga hampir sama dengan tadi, tapi coba saya memilih saja. Kalau harus memilih itu kecerdasan emosional dan termasuk tadi kecerdasan advertising yang ketika berhadapan dengan masalah bagaimana menyelesaikan. Biasanya tuh kalau tetangga atau teman-teman dekat itu cenderung curhat dan seterusnya, ya kita selesaikan dengan kecerdasan-kecerdasan yang kita miliki ini berbekal ilmu. Itu barangkali Pak. Bagaimana Ibu membuat kalimat di WA kalau masyarakat? Kalau masyarakat, kalau saya di WA biasa cenderung dengan komunitas. Kalau komunitasnya anak-anak SMA yang saya hadapi, itu biasanya bahasanya agak gaul. Ya, agak gaul dalam menyelesaikan masalah itu tergantung dari komunitas yang kami hadapi. Misalnya kalau anak SMA bilang pakai smile, pakai istilah-istilah seperti itu kepada anak-anak SMA untuk meredam masalah-masalah yang ada mereka miliki. Kalau ibu-ibu juga istilahnya lain. Ya, jadi kalau untuk bapak-bapak saya ini agak kurang mampu untuk menyampaikan. Iya, seperti itu Pak. Terima kasih. Keren. Ya, teruskan. Bagus, selesai. Ibu siapa lagi? Ratnasari. Ibu Ratnasari Dewi, silakan. Bu Ratna. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kaitannya dengan atasan ya. Metakognisi. Ya, metakognisi. Tentu saja sebagai seorang atasan biasanya kan memberikan tentu saja sebagai seorang atasan biasakan memberikan tugas kepada bawahannya. Nah, di sini sebagai bawahan saya itu diberi
amanah sebagai wali kelas ya. Nah, untuk menjadi seorang wali kelas itu di sini saya menggunakan kemampuan metakognisi yang saya miliki. Misalnya saya berpikir bagaimana caranya ini supaya saya bisa menjalin komunikasi yang baik dengan anak-anak, menjalin komunikasi yang baik dengan orang tua. Nah, kalau misalnya terdapat masalah, nah saya berpikir lagi bagaimana cara menyelesaikan masalah tersebut dengan baik. Kemudian jika masalah itu terus berlanjut, maka saya mencari lagi alternatif lain. Apakah itu saya bicarakan dengan kepala sekolah, atau saya mencari misalnya berbicara dengan teman-teman, kira-kira apa yang mempunyai masalah yang sama dengan saya, kira-kira bagaimana cara mereka menyelesaikan masalah tersebut. Dan berdasarkan pengalaman dari teman-teman, saya menggunakan itu untuk mencoba menyelesaikan masalah yang ada di dalam kelas saya. Kira-kira seperti itu Pak, dengan atasan mungkin. Kemudian dari masyarakat, sebagai warga yang bermasyarakat, sebagai manusia tentu kita hidup di lingkungan bermasyarakat ya, dan tidak lepas juga dari masalah. Nah, metakognisi di sini adalah bagaimana cara kita menyelesaikan masalah itu dengan baik, dengan menggunakan kemampuan bagaimana caranya kita menyelesaikan masalah itu tersebut dengan baik. Nah, dengan kemampuan metakognisi yang kita miliki, tentu kita tidak serta-merta langsung mengambil keputusan harus seperti ini, tapi kita berpikir bagaimana cara menyelesaikan. Mungkin kita belajar dari pengalaman kita sebelumnya, misalnya lagi dalam lingkungan anak-anak misalnya. Dalam mendidik anak-anak mungkin biasanya kita anak-anak disuruh misalnya sholat, aduh malas sekali, bagaimana caranya ini, kita cari lagi strategi lagi bagaimana caranya supaya itu anak mau sholat tanpa kekerasan misalnya. Kalau kita gunakan cara yang satu ternyata tidak berhasil, maka kita lagi cari alternatif yang lain. Mungkin seperti itu Pak. Terima kasih. Ya. Bagus. Ya, bagus. Ya, lumayan. Ya. Bagus Bu. Tapi Pak Dokter, Pak Dokter. Sudah Pak. Ada kayaknya tadi teman pelawat tidak ikut. Kayaknya Ibu Mustaina tadi presentasi juga. Pak Dokter belum kasih nilai. Iya, presentasi tadi Pak. Iya. Kecerdasan adversitas. Ya, Ibu Mustaina. Iya, belum ada nilainya dikasih tadi Pak Dokter. Ya, Ibu Mustaina. Iya, belum dikasih tadi, belum disampaikan nilainya berapa. Oh, untuk apa itu Pak? Oh, Ibu Mustaina. Iya, nilai Mustaina. Ya, Pak. Nilai tanya sama penampilan. Tunggu Pak. Iya. Mustaina, ya tampil yang 96. Tadi waktu awal satu datuan tadi. Makalahnya 96. Makalahnya 96. Penampilannya 95. Iya. Terima kasih banyak Pak Dokter. Berarti Bu Mustaina silakan dijawab Bu. Ada pertanyaan dari Pak Dokter tadi. Ya, contohnya tadi. Ya. Berarti terakhir Bu Mustaina silakan Bu langsung dijawab. Iya Pak. Ya, terima kasih banyak. Jadi tadi juga mungkin tidak sempat ada pertanyaan ke kami Pak ya. Jadi ini pertanyaan langsung dari Pak Dokter. Kami tadi mengambil materi kecerdasan adversitas. Kalau berdasarkan STOLS, ya seseorang itu dikelompokkan ke dalam 3 tipe IQ, yaitu Kitter, Camper, dan Climber. Nah, kalau kita membahas bagaimana menggunakan kepada siswa, tentu dari ketiga tipe ini ya ada siswa yang memiliki IQ rendah, kemudian ada yang memiliki IQ sedang, dan ada yang memiliki IQ tinggi. Nah, siswa yang berusaha menjauhi permasalahan yang dikasih, misalnya dikasih soal matematika, kemudian begitu melihat soal langsung merasa susah dan menjauhinya, maka ini termasuk siswa yang memiliki IQ yang tinggi, IQ yang rendah. Jadi usahanya sangat-sangat minim. Ya, begitu melihat kesulitan, dia akan memilih mundur dan tidak berani menghadapi soal-soal yang diberikan oleh gurunya. Bahkan mengatakan bahwa matematika itu
rumit, membingungkan, bikin pusing ya, dan lain sebagainya. Jadi motivasinya ya sangat kurang, sehingga ya ketika menemukan sedikit kesulitan ya dalam menyelesaikan soal, ya mereka langsung menyerah dan berhenti ya untuk menyelesaikan soal tersebut. Kemudian ada siswa yang bertipe kamper. Ini adalah siswa yang tidak mau mengambil risiko yang terlalu besar dan merasa puas dengan apa yang dia lakukan. Jadi tidak ada usaha untuk lebih meningkatkan diri. Bahkan kerap kali mengabaikan ya kemungkinan yang bakal didapat oleh siswa tersebut. Ya, bagaimana tindakannya Ibu gitu loh. Ya. Sebagai guru. Kepada siswa yang bertipe sedang ya kuter dan tentu ya pertama sebagai guru yang matematika, yang bagaimana membuat anak-anak itu senang dengan matematika, tentu yang pertama adalah bagaimana memberikan soal-soal yang mudah dulu. Iya, mudah, dengan ada soal yang mudah ya mereka ada kemampuan untuk mengerjakannya, maka di situ ada motivasi kepada mereka bahwa oh, ternyata saya bisa. Setelah itu mungkin baru kita berikan soal-soal yang menantang kepada siswa-siswa yang memang susah untuk mengerjakan soal-soal yang tinggi. Sehingga di awal ya sebelum tentu kita memberikan soal yang agak susah, misalnya soal HOTS, maka seorang guru harus memberikan soal-soal yang mudah terlebih dahulu. Sehingga ya, dengan mereka mampu menjawab soal, maka ada motivasi, oh ternyata saya juga bisa. Iya. Kepada masyarakat, misalnya ada teman yang mengeluh kepada Ibu. Ya. Ya, ada yang mengeluh, ada masalahnya. Ya, apa yang Ibu lakukan? Contoh, kebetulan kami ada yang curhat. Iya Pak Dok. Ibu tambah kasih putus asa atau bagaimana? Ya. Saya ada kasus Pak Dok, itu kebetulan ada teman yang suaminya ada masalah dengan beliau, bahkan kadang suaminya itu tidak pulang sampai 3 bulan, bahkan hampir setahunan. Teman ini curhat, bagaimana menyikapinya. Dia sebenarnya sudah sangat dia ingin pisah sebenarnya, dia ingin cerai. Tapi sarannya adalah pertama, kita seorang perempuan memang diberikan kesempatan untuk memilih, dan jika memang itu sesuatu yang tidak bisa untuk dipertahankan, 2 pilihan, kita bersabar atau boleh untuk kita meminta pisah. Ya, baik. Ya, jadi iya seperti itu, dalam agama kita seperti itu diajarkan bahwa jika seorang wanita, seorang istri yang merasa misalnya ada yang tidak beres dari seorang suami, misalnya tidak mau sholat, tidak menafkahi, ya tidak mau mempedulikan keluarga, maka ada 2 jalan. Jalan pertama ada yang kita bersabar, ya meminta kepada Allah, meminta petunjuk, ya, seperti istri Fir'aun bersabar. Kemudian yang kedua, boleh kita punya hak untuk meminta cerai. Okay. Jadi tidak langsung serta-merta mengatakan cerai maki, cari maki yang lain, tidak. Tetapi bagaimana kita memberikan dulu pemahaman bahwa seperti itulah seorang perempuan, seorang istri. Sekarang langsung saya berikan, ada atasan mengatakan, Ibu Mustaina ini berpersepsi negatif, atasan ke Ibu, apa yang Ibu lakukan? Ini selalu negatif penilaiannya. Apakah Ibu mau menerima atau bagaimana usahanya? Masalahnya alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah tidak pernah mengalami ditolak. Ya Masya Allah di sekolah. Kalau di pengalaman Pak Dok ya, di sekolah alhamdulillah teman-teman welcome, menerima, bahkan kalau kami menilai Pak Dok, seorang guru matematika itu sepertinya adalah seorang yang terbaik di sekolah kalau dia guru matematika, karena guru matematika itu sepertinya hampir menguasai segala
bukan sombong ya Pak Dok, ya maksudnya ini khusus di kami bukanlah yang terbaik di antara teman-teman yang masalah sekali super hebat di room ini, tapi kami di lingkungan kami pribadi Pak Dok itu kami belum pernah menerima penolakan itu. Adapun kalau menolak bagaimana ya Dok? Ya, atau bagaimana mempertahankan itu? Mempertahankannya tentunya senantiasa meningkatkan kualitas diri ya. Tentu pertama adalah bagaimana senantiasa meminta kepada Allah, karena kita ini manusia biasa, punya banyak kekurangan, punya banyak kelemahan, dan tentu ada banyak godaan-godaan di luar ya, kita tidak tahu apakah hari ini baik besok tidak ya, makanya sehingga ya kita perlu untuk banyak-banyak meminta kepada Allah untuk senantiasa diberikan petunjuk, diberikan hidayah untuk bisa tetap menjadi yang terbaik ya, terbaik di sekolah, terbaik di anak-anak ya, terbaik tentunya bagi teman-teman sekolah. Ya. Terima kasih Pak. Baik. Alhamdulillah. Sudah Pak Der? Ya, selesai Pak Dokter. Saya akan ngomongkan ya, yang bertanya dulu. Jadi Ibu Jayanti, Ibu Jumriani, Ibu Rasma, Bu Nurjana, Pak Edi, Pak Muhammad Nur. Nah, itu pertanyaannya bobotnya 96. 96,5 Ibu Asra. Ya. 97 Pak Herman. Pak Rahman. Pak Rahman, betul. Ya. Ya, ciri khasnya itu Pak Herman kompleks pertanyaannya ya. Dia mau melihat hubungan bagaimana tidak berdiri sendiri ya. Memang dalam prakteknya saling berhubungan seluruh kecerdasan. Ya toh? Bagaimana seseorang memanfaatkan secara simultan, betul ya? Betul. Jadi biasanya kalau kita mengatasi masalah, kalau hanya satu bagian bisa gagal juga. Oke? Nah, jadi betul. Hubungan kecerdasan itu kombinasikanlah apa yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Ya. Iya. Terima kasih dokter. Ya, terkait dengan waktu juga. Artinya memanfaatkan waktu sedemikian rupa sehingga seluruhnya terkait dan selesai itu masalah itu dengan sebaik-baiknya. Baik, kalau demikian juga kekompletan pertanyaan Pak Rahman juga seperti itu. Nah, adapun menjawab, saya komentari Ibu Jayanti dulu. Mana Bu Jayanti? Jayanti. Ya. Saya ingin dialog sedikit. Pertanyaan Ibu bagaimana mengelola emosi orang lain. Apakah menurut teori Ibu pernah baca kita bisa mengelola emosinya orang? Bisa. Tidak tahu, saya belum pernah baca tuh. Oke. Kalau begitu karena saya penasaran karena inilah yang menyebabkan. Baik, ini yang menyebabkan Pak Palinggang tidak full 97, 96,5 menjawabnya, karena sebenarnya teori kecerdasan emosional kita tidak bisa kelola emosi orang. Betul. Kita hanya bisa menanggapi. Kita bisa ialah memanfaatkan. Betul. Ya, bukan mengelola karena itu hak pribadi. Betul. Memanfaatkan supaya dia berubah bisa, tetapi mengelola tidak akan mungkin. Betul. Ya, yang ada teorinya mengelola emosi sendiri. Betul. Ya begitu Pak Rahman ya. Ya, tetapi bisa dimanfaatkan. Artinya ada berempati dan sebagainya. Ya, empati. Kalau melihat orangnya seperti ini, sesuaikan dulu gitu ya. Nah, selama itu tidak merusak, selama itu sekali lagi tidak merusak. Mohon maaf, kecerdasan emosional salah satu kelemahannya bisa digunakan menipu, Pak. Ya. Hipnotis Pak Dokter. Terkadang masuk di rumah padahal dia pencuri. Ya, hipnotis. Tolong itu ya, hipnotis dan sebagainya. Ya. Jadi itu. Nah, inti dari kecerdasan emosional dan spiritual, kecerdasan emosional itu hablum minan nas, hubungan kepada orang. Ya. Dan juga kepada diri sendiri. Ya, Pak Palinggang ya, Pak Ustaz.
Ya, sedangkan spiritual sebenarnya itu lebih menonjol semua kepada pencipta kita, lebih menonjol. Ya, tapi sudah barang tentu pasti orang yang baik hubungannya kepada Allah, ya tentu dia mengikuti perintah Allah, pasti baik juga kepada manusia tentu. Ya. Ya, kalau tidak, ya rusak juga hubungan kepada Allah. Kalau manusianya dia tidak peduli, lingkungannya dan sebagainya berakhlak kurang maksa, kan artinya melanggar juga perintah Allah. Jadi tidak mungkin bisa dipisahkan, ya Pak ya. Hai, Ibu palingan 96,5 menjawab. Ada Pak Taslim tadinya 96, tapi bertambah menjadi 97. Masya Allah. Kenapa? Ada jawabannya sangat ilmiah. Dia mengatakan berdasarkan hasil penelitian. Nah, itu ciri-ciri seorang ilmiah, Pak. Ya, jadi bukan berarti sudah membaca lebih jauh gitu ya. Ya, baik, itu tadi tentang kecerdasan keuangan. Baik, ya, tentang gender. Nah, kemudian 97 Ibu Ratna Sari Dewi 97, alhamdulillah. Ya, kemudian Ibu Nur Afni 96, Ibu Sumarni 97, ya. Ya. Ibu Mustaina 97,5. Ya. Bersama dengan Ibu Sukma. Ya. Yang saya bisa catat, Bu Sukma adalah tokoh visual. Ya. Di dalam mengemukakan, mengekspresi kata-kata juga dia mencontohkan bagaimana ya toh materi yang dibawakan itu dengan materinya sesuai betul materinya ya, jadi bagus itu jelas ya. 97,5 Pak ya. Ibu Rahmasi 96,5 ya. Kemudian sudah tadi siapa lagi sudah lengkap ya ya di dalam menjawab pertanyaan Ibu Nurjana. Ibu Nurjana, beliau itu kan mengajukan pertanyaan. Oh iya. 96 ya mengenai aplikasi. 96 Pak, aplikasi dan penilaian ya terhadap kecerdasan majmuk. Baik, saya pikir penilaian ini kan sudah cukup tinggi Pak ya, sudah cukup tinggi dan saya sudah akan menyampaikan ke Prof. Hamsugani sebagai dosen sesi pertama dan insyaallah suatu saat juga kita ya mungkin bagaimana bisa bertemu langsung untuk saling berbagi suka dan duka ya. Nah, terus gimana hari Minggu ini Pak Dokter? Ya, jadi hari Minggu bisa Pak Dokter ya? Sore. Hari Minggu sore kebetulan teman-teman hari Minggu ini banyak mau ke Makassar. Oh, hari Ahad Pak, hari Ahad ya. Iya. Bisa Pak Dokter sore atau malam Senin? Ahad sore. Jangan malam. Jangan malam. Mau pulang. Kan nanti sebelumnya diperkuat Pak ya Bu, di mana kita bisa ketemu dan sebagainya. Ya. Di kampus. Kan siang gimana? Ya, insyaallah. Jadi seperti itu. Nah, sudah. Yang pasti penilaian saya sangat positif kepada Bapak Ibu. Sekarang sudah hampir sudah 11:30 ya malam. Luar biasa. Karena dia sudah 12:30. Sangat luar biasa ya. Sudah 12:30. Semangat Bu Marni. Semangat. Ini modal untuk bapak-bapak dan ibu bikin proposal untuk tesis ya. Bapak Ibu silahkan. Mau politik, mau kuanti silahkan ya. Jadi ini sudah referensi untuk atau modal untuk bisa berani mengajukan proposal. Ya. Apakah eksperimen, apakah ex post facto, apakah pengembangan, ataukah kualitatif dan sebagainya. Nanti juga kita ketemu baru diskusi masalah itu. Iya, tapi Pak Dokter, apakah tidak ada reward untuk moderator? Karena moderator kita juga luar biasa malah. Sebelum kita pelinggang untuk maaf ya ambil alih moderator Pak Dirman ya. Ya silakan Pak Dokter silakan.
Baik, kita persilahkan dulu ke tokoh visual kita untuk memberi kesan 2 menit dalam perkuliahan kita ini semua. Iya. Assalamualaikum. Mari Bu Sukma. Kalau dalam perkuliahan ini, Masya Allah saya mengambil banyak manfaat dari teman-teman. Saya betul-betul menelisik satu-satu kelebihan dari teman-teman dan selalu terbangun harapan mudah-mudahan bisa sama dengan teman-teman. Bahkan yang satu yang saya paling syukuri sebenarnya bisa ketemu lagi dengan Pak Abdul Rahman ya, termasuk di sini karena beliau asisten dosen kami kemarin yang paling banyak berbagi ilmu dengan kami, dan termasuk bertemu dengan Pak Muhammad Darwis kembali itu seperti apa ya, kurang lebih berapa tahun kembali tersiram. Mudah-mudahan ke depan kita semua punya manfaat untuk orang-orang di sekitar kita ya, dan menjadi amal jariah kita ke depan nanti insyaallah. Itu barangkali Pak kesan saya. Terima kasih. Baik. Ya, silakan Pak Mapalinggang dan sekalian yang tutup juga ini Pak Dirman. Silakan Tabe. Iya. Pak Dirman. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita perjumpaan kita, terlebih dahulu kita berdoa kepada Allah SWT. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan bermanfaat bagi kita dan orang-orang yang di sekeliling kita, terutama bisa menjadi pemberat timbangan yang menolong kita nanti di hari yang kekal abadi. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtani farduhu ilayya inda hajati ilayhi wa la tunsini ya rabbal alamin. Ya Allah, aku titipkan kepadamu apa yang telah Engkau ajarkan kepadaku, maka kembalikanlah ia kepadaku ketika aku membutuhkannya, dan jangan Engkau jadikan aku lupa padanya. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Pak Palinggang. Ditutup terakhir oleh Pak Dirman, tapi ada satu kata kunci Bapak Ibu ya. Ilmu itu bukan kita yang punya, bukan kita yang cari. Semua ilmu yang kita miliki adalah pemberian dari Allah. Ya. Keren. Ya baik, seperti itu. Ya, dengan segala kelebihan dan kekurangan kita masing-masing, sebenarnya ilmu itu dari Allah. Jadi salah kalau kita bilang kita cari ilmu. Ya, kita bagaimana supaya ilmu itu diberikan terus oleh Allah seperti yang Bapak. Ya. Jadi seperti itu. Ya, Pak Dir, silakan ditutup, Pak. Oke, terima kasih banyak. Rasa manfaat banyak sekali ilmu kita bisa terima dari Pak Dr. Muhammad Darwis. Terima kasih banyak malam ini Pak atas ilmunya yang diberikan ke kami, dan terima kasih juga atas teman-teman atas presentasinya malam ini, luar biasa, banyak ilmu tambahan yang bisa kita dapatkan dari pada malam hari ini. Kemudian bertanya dan menanggapi, terima kasih banyak. Semangatnya malam ini luar biasa, sampai jam segini masih teman-teman. Insyaallah semoga nanti pekan depan kita bisa diberikan kesehatan, diberikan amin. Di sesi selanjutnya. Terima kasih banyak. Saya tutup dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama yang di belakang Ibu Jum. Terima kasih Pak Dok. Luar biasa ya. Alhamdulillah. Pak Dokter ada yang titip salam Pak, Tabe. Salam Pak dengan orang Pangkep. Ya, Bu. Ya. Alhamdulillah. Ya. Ya, kasih. Tahu ya Pak? Bunda. Iya. Assalamualaikum Ibu. Siapkan memang pertanyaan yang ilmiah untuk ada pula kata kuncinya deh. Ada kata kuncinya. Bisa kok ada lebih-lebihnya. Heran itu tuh. Ibu Nur Haida. Tadi teorinya ada mengendalikan orang lain kan sudah tadi baca, tidak ada. Besok-besok kalau mengendalikan orang lain Pak, berarti kita mungkin ranahnya ke negatif. Soalnya lebih sih mengendalikan